Tongnian bertemu Xiaomi dan Yaya. Yaya sadar Tongnian sedang menangis. Dia pun bertanya. Xiaomi meminta Tongnian untuk tidak ambil hati atas omongan Han, karena memang suasana hati Han sedang tidak bagus. Tongnian tetap memilih untuk pergi. Yaya yang kebingungan harus urus siapa ya. Dia pun pilih mengejar Tongnian. Tongnian mulai menangis dan berkata kalau Han pergi melakukan perjodohan di Norwegia. Hal ini membuat hati Tongnian begitu sakit. Di sisi lain, Xiaomi dan Han pun berbicara. Xiaomi meminta Han menceritakan keadaannya. Han berkata kalau orang tua Tongnian tak menyukai dirinya. Keluarga mereka mengetahui masa lalu Han. Maka dari itu mereka tidak mau Han masuk di kehidupan keluarga Tongnian yang begitu harmonis. Xiaomi rasa Han pantas mendapatkan sahabat dan istri yang baik kok. Han pun mengeluarkan ponselnya. Xiaomi mengira Han mau menghubungi Tongnian. Tongnian dan Yaya berdiri di dekat mobil. Tongnian meskipun sedih, tapi dia masih mengkhawatirkan keadaan mereka. Dia pun memilih untuk menunggu. Han dan Xiaomi muncul. Yaya dengan cepat mengurus Xiaomi. Dia sengaja biarkan keduanya untuk berbicara. Tapi ya gitu, Han memang tak pandai berbicara lembut. Omongan dia yang keluar tetap membuat Tongnian ingin menangis. Kebetulan supir pengganti pun muncul. Tongnian mau kembali ke kampus menggunakan taksi saja. Yaya berkata mereka akan kesulitan mendapatkan taksi karena lokasi mereka yang begitu jauh. Jadi Yaya menyarankan numpang di mobil Han saja. Yaya pun terus membujuk Tongnian. Tongnian pun setuju. Tapi Yaya mendorong Han buat duduk di samping Tongnian. Saat dalam perjalanan, Xiaomi yang mabuk tertidur di pundak Tongnian. Han melihat itu dengan cepat mendorongnya. Mereka pun tiba di asrama Tongnian. Han meminta Tongnian untuk tidak bersedih untuk pria seperti dirinya. Bagi dia hal itu sangat tidak pantas. Aku memang pria yang memiliki temperamen buruk. Tongnian benar-benar galau. Saking galaunya, dia pun ingin fokuskan otak dia dengan membuat aplikasi saja. Teman-temannya sangat mengkhawatirkan keadaannya. Di sisi lain, Han kembali ke klub. 97 dan Grant berkata kalau ibu demo terus mendesak buat bertemu Han. Dia tidak akan pergi sebelum bertemu bosnya. Kalau bosnya tidak mau ketemu, Han akan dianggap sebagai pria brengsek. Demo yang khawatir terus berada di kamar bosnya. Saat Han masuk kamar, dia melihat Demo ditemenin Bibi Zhao. Dia terus menangis. Han kesal melihat Demo terus menangis. Dia pun menarik Demo. Dia berkata ada orang yang nasibnya lebih menyedihkan dari kamu. Harusnya kamu tidak cengeng. Demo pun mengungkapkan betapa stresnya dia. Han memberikan semangat dan motivasi pada Demo supaya tidak jadi cowok yang lemah. Keesokannya ibu Demo masih datang ke klub. 97 dan Grunge menghampirinya. Mereka mulai basa-basi dan berbicara dengan ibu Demo. Mereka berusaha memberikan pengertian tentang profesi yang mereka tekunin. Tapi mereka habis-habisan diskak sama ibunya Demo. Keduanya pun menyerah. Bibi Zhao membangunkan Han. Dia berkata ibu Demo datang lagi. Han minta Bibi Zhao menyiapkan jasnya. Han pun menghampiri ibu Demo. Dia berniat ajak ibu Demo makan bersama. Ibu Demo mendengarkan kalau hal ini tidak akan merubah keputusannya. Ibu Demo dengan belak-belakan minta Han memutuskan kontrak putranya. Han pun memberikan beberapa pengertian pada ibunya. Ibunya merasa Demo hanya buang-buang waktu saja di sini. Lagian putra dia juga tidak memiliki kehebatan yang bagus. Kenapa masih dipertahankan? Juga cuma berada di peringkat ke-70. Han membanggakan Demo. Bagi dia Demo adalah orang yang dia pilih secara pribadi. Jadi bagi dia Demo adalah orang yang berpotensi. Dia pun membuat perjanjian dengan ibunya. Jika dalam umur 30 tahun Demo masih tidak mendapatkan penghasilan yang layak pada umumnya, dia akan membayar kekurangannya. Demo pun tak mau. Bagi dia kapten saja tidak mendapatkan privilege itu. Han meyakinkan ibunya bahwa profesi ini memiliki masa depan. Dia pun akan berusaha mewujudkan impian anak-anak seperti Demo ini, supaya bisa memenangkan kejuaraan dunia sambil memegang bendera China. Han pun kembali ke klub. 97 dan Wan memuji bosnya yang keren ini. Tapi ketika Han masuk ke dalam kamar, dia pun hampir pingsan. Wan dan 97 mulai khawatir dengan bosnya. Bosnya minta mereka fokus latihan saja. Mereka tentu saja tidak bisa latihan kalau bosnya seperti ini. Han minta mereka jangan sia-siakan waktu. Keesokannya Demo menghampiri bosnya. Dia memberikan minyak angin. Han minta Demo untuk pergi latihan saja. Suchong di sini sudah memutuskan untuk kembali ke Norwegia.
Tapi dia agak sedikit khawatir dengan keadaan mereka. Han minta Sucho untuk tenang. Lagian ini bukan masalah baru kok, jadi tidak akan membuat KNK hancur. Han melihat riwayat panggilannya, dia pun menghubungi suami Lan Mei. Lan Mei mulai emosi, dia tidak terima Tongnian diperlakukan seperti itu. Dia pun mau menyerang Han. Suaminya minta Lan Mei buat sabar, mereka pun bertemu. Han minta mereka untuk menghibur dan menemani Tongnian. Dia juga menyerahkan amplop uang. Dia minta mereka untuk tak mengatakan kalau uang itu dari dirinya. Lan Mei merasa ini uang putus, dikit banget. Bahkan Tongnian bisa menghasilkan lebih dari ini. Apalagi dia juga dari keluarga berada. Han berkata kalau dia tidak pernah punya pacar lain. Dari sini Lan Mei menarik kesimpulan kalau Han ada alasan lain memutuskan hubungan ini. Tapi Han tak mau mengaku. Setelah selesai berbicara, Lan Mei dan suaminya mulai berpikir. Sepertinya dari kata-kata Han, seolah-olah dia minta mereka untuk memberitahukan hal ini pada Tongnian. Mereka berdua dibuat bingung. Lan Mei pergi ke rumah Tongnian. Dia pun membahas soal Han. Tapi Tongnian tak mau jawab. Lebih tepatnya malas bahas soal Han. Lan Mei pun memberikan amplop uang itu, di mana itu adalah pemberian Han. Tongnian tentu saja tidak bisa terima. Dia mau mengembalikan uang itu. Tongnian dengan segera pergi mencari Han. Sebelum itu dia pun menelpon 97 dulu. 97 berkata mereka berada di bandara. Tongnian pun dengan cepat menyusul ke bandara. Dia langsung menghampiri Han. Dia langsung bertanya soal pemberian Han yang dia titipkan pada Lan Mei. Tongnian masih tanya juga maksud Han. Han berkata itu adalah kompensasiku untuk dirimu. Aku akan membayar semua ganti rugi. Hal ini tentu saja buat Tongnian semakin sakit hati. Dia pun memberitahukan pada Han apa kesan dan kesan dia selama bersama Han. Meski sedih, dia tetap menganggap Han adalah pria yang baik. Dia pun mengembalikan uang itu. Han terlihat begitu dingin. Dia pun memanggil anak-anak untuk masuk pesawat. Awalnya mereka kaget, tapi karena ucapan bosnya, mereka pun bergegas nurut. Tongnian masih di sana dan menangis. Han pun sok tak peduli, tapi dia akhirnya meminta 97 untuk mencarikan Tongnian taksi. 97 menghampiri Tongnian. Dia berkata akan mencarikan Tongnian taksi. Tongnian awalnya menolak, tapi 97 berkata ini diperintahkan oleh bosnya. 97 pun telah menemukan taksi. Dia memberitahukan Tongnian nomor platnya. Tongnian merasa semua ini sebenarnya tidak perlu. Dia bisa cari sendiri. Tapi 97 merasa mereka itu sekeluarga, jadi tidak perlu merasa tidak enak hati. Han rupanya diam-diam masih terus memperhatikan Tongnian. Dia tuh masih cinta, tapi ya gimana ya. Di sini Han bersama Direktur Xiang. Direktur Xiang mau minta Han rekam video dengan Tongnian. Han tidak mau dong. Direktur Xiang mulai tersenyum. Han minta Direktur Xiang untuk tidak meminta bantuan Tongnian. Han tidak mau mengganggu kuliah Tongnian. Selain itu kami tak berpacaran. Direktur Xiang tiba-tiba bersemangat. Benar tak pacaran? Bolehkah aku mengejarnya? Han mendengar langsung bertanya sekali lagi. Direktur Xiang dengan cepat menjawab, hanya bercanda. Hampir saja nyawa Direktur Xiang melayang. Di sini terlihat Yaya, Tongnian dan Xiaomi menonton kompetisi secara online. Mereka senang karena SP berhasil menang. Xiaomi ingin mentraktir mereka karena dia merasa dia akan segera balik kampung. Yaya tidak membiarkan hal itu. Yaya pun menyarankan Xiaomi untuk tidak pulang. Dia memberikan Xiaomi masukan untuk tetap bekerja di Shanghai. Karena Yaya tak sanggup meyakinkan Xiaomi, dia pun minta bantuan Tongnian. Tongnian memberikan masukan juga. Menurut dia, keempat anggota tim solo juga akan sedih jika Xiaomi pulang. Karena mereka bertiga meskipun sudah pensiun, mereka masih bergelut di bidang yang sama. Menurut Tongnian, Xiaomi bisa mengikuti jejak mereka. Xiaomi mengira Tongnian berbicara demi Han. Tongnian berkata tidak. Dia berbicara demi orang lain. Akhirnya Xiaomi berhasil dibujuk. Yaya pun bersemangat untuk membantu Xiaomi mencari apartemen. Keduanya berkeliling dan mensurvei beberapa tempat. Dan tiba di sebuah apartemen minimalis. Menurut Yaya, tempatnya lumayan oke. Xiaomi pun mulai berpikir sejenak. Yaya minta Xiaomi duduk sejenak sambil membayangkan. Keduanya menggunakan masker. Mereka membayangkan suasana rumah yang diinginkan. Setelah membayangkan, Xiaomi mulai yakin kalau dia akan menyewa apartemen ini. Xiaomi berterima kasih atas bantuan Yaya dan Tongnian. Yaya ingin mencari cara untuk menghibur Tongnian yang lagi galau. Xiaomi minta semuanya diserahkan pada dirinya. Yaya pun kembali ke asrama. Dia melihat Tongnian masih galau. Dia pun memikirkan sebuah ide. Dia mau Han sedih. Dia bertanya,
apalagi barang-barang Han yang harus disingkirkan. Dia pun menyarankan baju pemberian Han untuk difoto dulu sebelum dikembalikan. Tong Nian minta Yaya yang melakukannya. Yaya memotret baju itu dan memposting di momennya. Dia menuliskan caption untuk singkirkan baju itu. Han melihat postingan Tong Nian, dia pun mulai galau. Saking galaunya dia sampai uring-uringan tidak jelas, melamun, jalan-jalan sendirian. Dia pun terus teringat sama kenangan dia dan Tong Nian, sampai bengong di tepian tangga. Wu Bai melihatnya dan menghampirinya. Dia melihat abangnya banyak sekali membeli sesuatu. Han berkata itu hadiah putus untuk Tong Nian. Wu Bai pun salut sama abangnya. Menurut Han, harusnya sebagai pria mereka memang melakukan itu kan? Dia pun ingin pinjam uang lagi sama Wu Bai. Wu Bai merasa dia bukan ATM, dia pun tak mau meminjamkan abangnya. Han setelah kembali ke Shanghai, dia mendapatkan info kalau ada orang yang mencarinya. Dia mengira orang itu adalah Tong Nian. Dia pun masuk ke dalam kamar. Dan ternyata orang itu adalah Xiaomi. Xiaomi berkata dia tidak jadi pulang. Dia stay di Shanghai dan sudah menyewa apartemen. Semua ini dibantu oleh Yaya. Dia pun mengundang Han untuk datang. Selanjutnya, pesta kecil-kecilan di apartemen Xiaomi. Yaya dan Tong Nian membantu Xiaomi beres-beres. Xiaomi pun mulai membahas soal Han. Tong Nian tahu Han tak menyukai dia. Tapi Xiaomi berkata sebaliknya. Dia terus-terusan meyakinkan Tong Nian kalau Han kurang pengalaman soal wanita. Karena dia sedikit sekali berinteraksi dengan wanita kecuali orang yang dia kenal dekat saja. Xiaomi pun minta Tong Nian turun buka pintu, karena Solo sudah dibawa. Saat dia turun, dia kaget. Rupanya bukan Solo, melainkan Han. Ao Cheng juga datang. Ao Cheng menggoda mereka. Tapi Han minta dia tak panggil Tong Nian dengan sebutan kakak ipar. Han pun naik dengan ekspresi dinginnya. Han naik dan menyerahkan angpau. Ao Cheng juga naik. Yaya mencari keberadaan Tong Nian. Han berkata harusnya dia bersama Ao Cheng. Ao Cheng berkata kalau Han tadi memarahinya. Karena hal ini, Xiaomi dan Yaya pun menegurnya. Ao Cheng pun terus-terusan menyalahkan Han soal Tong Nian yang tidak mau naik. Padahal Tong Nian sedang menunggu kedatangan Solo loh, karena Solo dan Ai sudah datang. Dia pun ikut mereka naik ke atas. Suasana jadi makin meriah karena mereka semua telah berkumpul kecuali Ai Qi. Tapi Solo dan Han masih canggung dan tak berbicara. Solo pilih duduk agak jauh. Saat mereka semua duduk, Ai mulai bertanya soal pertanyaan dia kemarin, soal dia yang mau menjodohkan Tong Nian dan ayahnya. Tong Nian jadi bingung harus jawab apa. Dia pun segera mengalihkan mau ke supermarket. Dia menarik Ai. Yaya mau ikut, tapi Xiaomi menahannya. Yaya paham kode Xiaomi. Solo juga memanggil Ai. Xiaomi mulai memberikan beberapa list pesanan. Han aneh, kenapa tidak menggunakan jasa beli saja? Mana mampu Tong Nian bawa sendirian. Xiaomi pun menyarankan Han untuk menemaninya. Han pun tidak bisa menolak. Akhirnya rencana Xiaomi dan yang lainnya berjalan lancar. Keduanya pergi ke supermarket, tapi suasana begitu canggung. Han juga tiba-tiba memberikan cemilan yang suka dimakan oleh Tong Nian. Mereka telah selesai berbelanja. Han berkata dia tidak akan membantu bawa ke atas. Xiaomi pun mulai acting. Akhirnya Hanlah yang harus bantu bawa ke atas. Setelah selesai semua, Tong Nian minta Han naik ke atas buat makan malam bersama. Han berkata dia ada urusan di klub. Tong Nian pun mengerti. Han mengeluarkan hadiah yang dia berikan untuk Tong Nian. Tong Nian kembali menawarkan lagi. Tapi Han memilih untuk pergi. Tong Nian pun tak bisa maksa. Tong Nian naik ke atas. Han pun kembali melihat ke arah Tong Nian. Begitu juga Tong Nian. Dia sempat turun lagi melihat Han. Keduanya masih belum move on sih sebenarnya. Yaya turun. Dia aneh kok Han tidak naik. Tong Nian berkata Han tidak ikut karena ada urusan. Yaya merasa kalau gitu mereka sia-sia dong. Padahal mereka sengaja menciptakan peluang buat mereka berdua bisa barengan. Yaya mulai kesal. Dia turun menghampiri Han. Dia memperlihatkan kerja keras Tong Nian. Dia berkata Tong Nian tidak tidur berhari-hari demi menyelesaikan web itu. Dia kembali lagi dan berkata, Tong Nian mau makan malam sama-sama. Kamu tidak mau. Hal ini buat dia sedih. Dia balik lagi dan berkata, jika kamu benar-benar suka Tong Nian, jangan buat dia menderita ya. Han yang melihat web itu, dia pun mulai membayangkan Tong Nian berbicara dengan dirinya. Dia sebenarnya tidak sekuat Tong Nian. Bahkan dia tidak bisa menggenggam orang yang dia cinta. Akhirnya mereka mulai acara tanpa ada Han.
Solo minta Tongnian untuk mengerti Han. Han memang gila kerja. Tongnian tentu saja mengerti. Tapi Yaya mengingatkan Tongnian kalau Ibu Zhenghui operasi hari ini. Dia pun izin untuk pamit pergi. Tongnian buru-buru ke rumah sakit. Dia menghampiri Zhenghui. Karena operasi Ibu Zhenghui berjalan dengan baik, Zhenghui pun bisa lebih lega. Zhenghui membawa Tongnian untuk pergi berbicara sejenak. Di sini Zhenghui seperti mau mengungkapkan sesuatu. Tapi Tongnian tak paham dan malah menyangka hal yang lain. Han pun datang melihat itu. Dia melihat Zhenghui terus mendekati Tongnian. Dia pun tak bisa tahan. Tongnian kaget lihat Han datang. Zhenghui menyapa Han. Han membalas dengan cuek. Dia juga salah kira kalau Han adalah pamannya Tongnian. Tongnian 叔叔好。 Tongnian bingung dengan situasi ini. Han tanya, kamu mau makan ya? Tongnian aneh, kok Han tahu? Han pun mulai mencari alibi. Zhenghui pun berniat membawa Tongnian pergi makan. Dia mau tarik Tongnian pergi. Han langsung nyeletuk. Mereka pun tiba di sebuah restoran. Han tak biarkan Zhenghui mendekati Tongnian. 真的好渴。 Han juga memesan makanan dengan sangat banyak. Zhenghui jadi takut buat pesan makanan. Tongnian tahu Han sengaja kerjain Zhenghui. Dia pun harus segera menghentikan semua ini. Dia aneh, bukannya kamu ada urusan klub ya? Han berkata dia menjenguk kerabatnya. Han pun tidak bisa menjawab ketika ditanya. 对啊，谁啊？ Dia meminta Zhenghui kembali ke rumah sakit untuk menjaga ibunya. Zhenghui pun mau pamit pergi. Tapi Han minta dibayar. Han berkata dia hanya bercanda. Tongnian pun pindah ke depan Han. Dia berkata kalau Zhenghui itu malang. Dia hanya hidup dengan ibunya. Han bingung harus jawab apa. Han menceritakan kisah kecilnya. Hidup dia juga dulu tak berbeda jauh dengan Zhenghui. Bahkan dia dirawat sama ibu tirinya. 我千里迢迢地回到国内。 Menurutmu dia malang. Terus kamu juga merasa hidup aku itu malang. Tongnian mengangguk. Han pun mulai tersenyum. Dia senang bisa dengan gampang membohongi Tongnian. Keduanya pun terlihat jalan-jalan. Tongnian merasa bagus kalau mereka berdua bisa sering jalan-jalan seperti ini dan menikmati udara segar. Han pun bertanya soal postingan Tongnian itu. Tongnian berkata itu Yaya yang posting. Kata-kata yang dituliskan juga bukan maksudku. Itu semua Yaya yang buat. Itu barang berharga bagiku. Tidak mungkin aku menulis itu. Han pun mengungkapkan kalau dia beberapa hari ini cukup sedih. Tongnian berkata, aku tahu, kamu pasti sedih karena aku kan? Mendengar ini Tongnian jadi bahagia. Han pun menarik Tongnian. Keduanya jadi menari-nari bahagia deh. Di sisi lain, Yaya masih membantu Xiaomi beres-beres. Yaya pun berniat pulang. Xiaomi memanggil Yaya. Dia rupanya tak izinkan Yaya memanggilnya dengan sebutan idola lagi. Wah, sudah makin dekat nih. Keduanya terlihat sangat kasmaran. Mereka senyum-senyum sendiri. Mereka pun saling bertanya. Yaya juga mengejek Tongnian. Mereka berdua benar-benar lagi di puncaknya kasmaran. Cinta mereka sedang bermekaran cuy. Han yang pulang ke rumah juga terlihat begitu bahagia. Kakeknya aneh melihat Han senang terus. Dia sampai mau memenuhi semua keinginan kakeknya. Kakeknya sampai bingung, kenapa coba cucu dia ini? Di klub, Suchong ingin berbicara dengan Han. Dia berkata kalau dia akan kembali ke Norwegia. Dia berencana membawa Ai sekalian. Han merasa, semenjak Solo mendirikan klub di China, dia sudah menganggap urusan Suchong dan Solo tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya. Dia membebaskan Suchong memilih dan memutuskannya. Ai dan Solo pun terlihat berdebat karena Solo mau Ai tinggal sementara dengan ibunya. Karena Solo tahu dia tidak punya banyak waktu untuk mengurus Ai, tapi Ai tidak terima. Dia membenci ibunya. Dia merasa ibunya kejam pergi meninggalkan mereka. Solo berusaha menjelaskan. Ai tak mau dengar sama sekali. Ai juga nekat kabur. Rupanya Ai pergi ke asrama Tongnian lagi. Tongnian dan Yaya tahu Ai lagi-lagi kabur dari rumah. Dia pun minta Ai untuk masuk. Solo dan Han pergi ke asrama Tongnian. Solo minta maaf atas tingkah Ai. Tongnian tak masalah. Dia takut suatu saat Ai pergi ke tempat lain selain tempat dirinya. Tongnian minta Solo dan Han buat masuk. Ketika mereka sudah mau masuk, Tongnian menahan dan meminta mereka untuk tunggu dulu. Mereka pun buru-buru membereskan dalaman-dalaman mereka. Solo dan Han pun masuk. Solo berkata dia akan mengungkapkan hal sebenarnya. Semua pun memberikan ruang untuk mereka berdua. Tongnian dan Han melihat dari jauh. Tongnian dari sini akan belajar lebih baik lagi.
Dia merasa ketika dia menjadi orang tua kelak, dia akan mendidik anaknya dengan baik. 你知道什么？跟你 Tongnian rasa itu tak ada hubungannya sama Han. Mereka berdua melihat keributan. Mereka langsung menghampiri. Rupanya Ai tidak terima kenyataan yang ada. Dia merasa orang tuanya tidak ada yang menginginkan dirinya. Dia kesal dan membuang pendengar telinganya. Solo pun mengungkapkan kalau dia tidak pernah tak menginginkan Ai. Dia tak pernah menyesal membesarkan Ai. Dia benar-benar menyayangi putrinya ini. Tongnian pun memberikan pendengar telinga yang rusak itu. Tongnian minta Ai nginap beberapa hari di sini. Solo pun setuju. Saat di luar, Solo dan Han berbicara. Solo merasa dia benar-benar gagal total. Dia bukan berpura-pura baik. Dia merasa Ai memang harus ikut ibunya. Dia tahu dia tidak ada waktu untuk Ai. Bagaimanapun dia anak perempuan. Dulu masih kecil aku bisa mengoleskan salep di pundaknya. Tapi sekarang dia sudah beranjak semakin besar. Aku sudah tak bisa melakukan hal itu. Semua itu hanya bisa dilakukan oleh wanita. Makanya dia merasa Ai lebih cocok ikut ibunya. Ai pun benar-benar sedih. Tongnian tahu Ai begitu menyayangi ayahnya. Dia hanya emosi sesaat. Dia pun minta Ai untuk tidak menangis. Tongnian menerima panggilan dari Han. Han minta dia untuk bawa Ai keluar. Tongnian pun beralasan untuk bawa Ai keluar. Ketika dia keluar, Han sudah di depan. Dia memberitahukan Ai, kalau kamu mau tahu soal masa lalu orang tuamu, ayo beli pendengar baru. 配的，你以为说买就买？ Han tahu pasti kamu ada cadangannya kan? Jika kamu mau tahu, cepat pasang alat pendengar cadanganmu itu. Ai berkata ada di dalam tasnya. Tongnian pun pergi mengambilnya. Tongnian, Han, dan Ai pergi ke suatu tempat. Han minta Ai diserahkan pada dirinya. Keduanya pun berbicara. 喜欢你什么？换我，来给我。 Han menceritakan kisah awal mereka, di mana dulu Solo dan Suchong sudah berpacaran sebelum Solo mengenal Ai Xing. 让我想想啊， Ai mengira Solo tak menginginkan dirinya. Ai minta Han untuk menjawab. 你也让我想想啊。 Han pun menceritakan kisah masa lalu Solo dan Suchong. Dulu mereka adalah sepasang kekasih yang sama-sama berprofesi di bidang pemain e-sport. Suchong dan Solo sudah lama putus. Tiba-tiba Suchong mendatangi markas Solo. Dia membawa seorang anak. Saat itu hanya ada Han. Solo pun akhirnya mengetahui kalau Suchong melahirkan anaknya. Suchong berkata dia tidak bisa merawat Ai lagi. Ai sakit. Dia takut jika Ai bersama dirinya, Ai tidak akan mendapatkan perawatan yang layak. Menurut dia, karir Solo sudah naik. Jadi dia yakin Solo bisa merawat putri mereka. Dia pun meyakinkan Solo kalau Ai itu benar-benar anaknya. Solo tak ragu sama sekali kalau Ai anaknya. Cuma dia heran, kenapa Suchong memutuskan untuk melahirkan Ai tanpa persetujuannya. Suchong bercerita jika dia mengetahui dia hamil ketika mereka sudah putus dan Ai sudah 3 bulan dalam perutnya. Dia tak mau mempengaruhi karir Solo yang sedang naik, makanya dia memilih menyembunyikannya. Tapi dia memang sudah buntu, makanya dia hanya bisa mencari Solo. Hal ini terdengar oleh Ai Xing. Ai Xing pun mulai emosi. Xiaomi berusaha menenangkannya. Xiaomi pun anjurkannya untuk tes DNA. Tapi Solo berkata tak perlu, karena dia yakin itu putrinya. Han pun berbicara dengan Solo. Dia meminta Solo berkata kalau itu anaknya Han, biar dia yang merawat Ai. Dia ingin Solo berbohong untuk meredakan emosinya Ai Xing. Karena menurut dia tak mau Solo mundur dari kompetisi ini. Dia ingin Solo mengingat perjuangan mereka selama ini sampai di titik sekarang. Solo tak bisa tinggalkan anaknya. Bagi dia anak itu tidak bersalah. Komunikasi Han dan Solo pun tak berjalan lancar. Kini Ai Xing tahu kalau Solo meninggalkan tim demi dirinya. Maka dari itu Han membenci ayahnya. Han merasa Solo gagal menjadi seorang kapten. Tapi Ai bilang, kan tidak mungkin ayahku meninggalkanku yang malang ini. Han merasa mereka saat itu berada di usia emas. Usia di mana mereka sedang prima-primanya. Ai tahu itu adalah isi hati Han yang sesungguhnya. Ai sudah paham semuanya. Dia menarik kesimpulan orang tuanya tidak ada yang mau tinggalkan dia. Dia pun bersyukur kalau ayahnya tak menyerahkan dia pada Han. Kalau tidak, kita akan berantem terus. 你以为我瞧得上你啊？开门。 Suchong pun datang. Han meninggalkan mereka berdua untuk berbicara. Han pun menghampiri Tongnian. Tongnian tak sadar Han di sampingnya. 不在我的身上。 Tongnian bertanya, gimana akhirnya mereka? Han merasa itu urusan mereka. Gimana akhirnya, biarkanlah mereka yang putuskan. Suchong dan Ai berbicara. Ibunya menceritakan bagaimana keduanya bisa berpisah. Ai pun kini lebih paham dan tahu alasan ayah dan ibunya tak bisa bersatu. Han dan Tongnian masih memandang dari jauh.
Tongnian tahu Ai itu sayang sama Solo. Dia hanya kata-kata kasar saja yang keluar. Padahal sebenarnya hatinya tidak. Pasti Solo juga begitu kan? 你问他去啊，我怎么知道？ Tongnian merasa Han ini aneh. Ngomong tak peduli. Padahal Han rela lapar demi menyelesaikan masalahnya Solo. Sebenarnya kamu udah memaafkan Solo kan? Tongnian merasa Han tak bisa menghargai dia. Han pun bertanya. 怎么靠了呢？ Mereka pun antar Ai dan Suchong ke rumah Solo. Solo terlihat sedang flu. Ketika Ai turun dari mobil, dia masih sempat mengejek Han. 你还没让，你好意思吗你？ Suchong mengantar Ai sampai ke depan pintu. Keduanya pun berjanji. Ai berkata jika dia sudah siap, dia akan pergi ke tempat ibunya. Suchong pun setuju. Han sedikit menceritakan kisah cinta Solo dan Ai Ching dulu. Solo benar-benar memperlakukan Ai Ching dengan baik. Tongnian penasaran bagaimana Solo dan Ai Ching bisa pacaran. Han berkata mereka bertemu di warnet. Tongnian merasa kisah mereka begitu mirip dengan dia dan Han. Han merasa mereka itu berbeda. Dulu Solo lagi galau, tapi aku tidak. Di sini Ai merasa semua orang bisa salah. Tapi bagi dia Solo tidak pernah salah. Di hatinya Solo adalah kapten terbaik di China. Solo pun bertanya, Ai tadi pulang dengan siapa? Solo keluar menghampiri Han. Dia minta mereka masuk. Solo berterima kasih karena sudah menjaga Ai. Dia minta mereka lain kali untuk masuk. Suchong pun terlihat pergi menemui Ai Ching. Dia minta maaf soal masa lalu mereka. Dia juga bertanya pada Ai Ching, bagaimana pendapatnya jika dia bawa pergi Ai ke Norwegia. Menurut Ai Ching, seharusnya Suchong bertanya pada Ai, bagaimana perasaan Ai? Dan Ai lebih dekat dengan siapa? Ai Ching tahu beban yang ditanggung Suchong. Dia pun memberikan semangat untuk Suchong. Han dan Tongnian sudah tiba di rumah Han. Han mau turun ambil barang. Ekspresi Tongnian hanya diam. Han menyadari sesuatu. Dia tanya. 想进去？ Tongnian tak mau. Dia takut kakeknya salah paham. Bagi Tongnian tidak baik mereka menipu kakek Han. 明知故问啊，我们也不能。 Ya udah, gak usah tipu dia. Han dan Tongnian pun masuk. Kakek tentu saja senang. Dia minta Han bawa Tongnian main ke atas. Han pun dengan senang hati. Kakek juga menyinggung soal makanan kucing. Tongnian kaget rupanya Han tidak memberikan kucing itu pada orang lain. Tongnian masih penasaran. Dia minta Han jawab soal kucing itu. Tongnian juga bertanya kenapa saat itu kamu bad mood. Apakah ada sikap aku yang buat kamu kesal? 我再说一次，我答应你。 Han minta Tongnian lebih baik tidak tahu. Terus soal perjodohan, itu juga aku bohong. Aku ke Norwegia untuk rapat dan ke pernikahan ibu tiriku. 不问了。 Han terlihat merapikan barang-barangnya. Tongnian aneh. Rupanya Han akan jarang pulang ke rumah karena Suchong memutuskan kembali ke Norwegia. Tongnian pun terlihat mengupas buah untuk kakeknya. Han melihat Tongnian sedikit kesulitan. Dia pun minta serahkan pada dirinya. Kakek berkata dia akan segera pulang ke Norway. Pasti susah dia mau ketemu Tongnian lagi. Tongnian pun berniat menemui kakeknya. Han pun nyeletuk. Nanti aku akan membawanya ke sana. Kakek tentu saja senang. Dia minta Han untuk tepati janjinya. Han merasa itu tergantung Tongnian lagi. Tongnian itu sibuk kuliah. Tongnian berkata dia sempat kok. Kakek pun makin bahagia. Mereka pun bersiap kembali. Tongnian minta Han antar dia ke kampus. Tongnian pun bertanya soal kucing pemberiannya. 东西总是惦记着，怎么想要回去？ 你看你 Han menyebutkan nama pemberiannya pada kucing itu. Tongnian rasa itu agak susah disebutkan. 不许给我。 Tongnian pun minta ganti namanya. Han tak mau mengganti nama kucing itu. Tongnian menyebutkan beberapa nama. 安全带。 Han tidak terima setiap nama yang disarankan Tongnian. Tongnian pun sudah berada di asrama. Dia sangat bahagia. Saking bahagianya dia sampai mau bantu Yaya kerjakan tugasnya. Selain bahagia, dia juga ada hal yang digalaukan. Dia tahu ibunya tak menyukai Han. Dia bingung gimana jelaskan ke ibunya nanti. Yaya pun memberikan saran untuk pelan-pelan mencari peluang. Supaya Han bisa menunjukkan sisi baiknya di hadapan orang tua Tongnian. Saat di rumah, Cheng Hui datang berkunjung. Seperti biasa, ibunya terus-terusan memuji Cheng Hui. Tongnian pun menarik ibunya ke belakang. Dia ajak ibunya berbicara. Dia berkata kalau kakek Han sudah mau kembali ke Norwegia. Ibunya aneh kok Tongnian bisa tahu. Ibunya yakin kalau Tongnian masih berhubungan sama Han. Tongnian minta ibunya fokus bahas soal kakek Han saja. Dia minta ibunya menemui kakek Han. Ibunya aneh kok Tongnian begitu tergesa-gesa.
那韩爷也着急啊！你看他年龄这么大 Menurut 了， dia kakek Han sudah lama di Shanghai dan belum bertemu keluarga di tempat kelahirannya. Mendengar ide Tong Nian, ibunya pun setuju untuk membawa kakek Han pulang kampung. Tong Nian pun bersemangat dan mau memberitahukan hal ini pada kakek Han. Ibunya langsung menghalangi. Rencananya pun berhasil. Hari keberangkatan tiba. Dia turun dari mobil. Dia menawarkan beberapa orang masuk ke mobilnya saja. Tong Nian awalnya mau pindah. Ibunya auto halangi dan minta tahunan yang pindah ke sana. Mereka pun tiba di pemberhentian. Tong Nian berniat pergi membelikan minuman untuk semua orang. Ketika kakeknya selesai dari toilet, Tong Nian menghampiri dan memberikan minuman. Dia pun mau kasih Han es krim. Han malah kembali kasihkan kepada Tong Nian. Tahunan merebutnya. Kakeknya pun menarik Tahunan supaya pergi meninggalkan mereka supaya mereka punya waktu berduaan. Han dan Tong Nian jalan bersama-sama. Han sengaja tarik Tong Nian. Dia mau melindungi Tong Nian dari sinar matahari. Aduh, ayang beb mulai bucin ya, Shay. Mereka pun telah tiba di rumah kerabat kakek Han. Kakek Han begitu disambut. Sampai di dalam, Han memberikan salam pada semuanya. Han pun ditanya-tanya soal sudah menikah atau belum, dan apakah dia sudah pernah bercerai. Bagi mereka, Han sudah cukup umur. Karena topik yang begitu canggung, Han pilih untuk pergi dan mencari apa yang bisa dia bantu. Tong Nian pun ikut kabur. Saat mereka ke dapur, rupanya orang di dapur tidak butuh bantuan. Tahunan juga ikut ke dapur. Han ajak Tong Nian untuk pergi. Keduanya pun jalan-jalan di sekitar. Mereka melihat orang-orang bermain catur. Han pun diajak main oleh warga. Han pun mencoba bermain. Han menang taruhan. Dia pun diperbolehkan mengambil minuman apapun. Warga masih penasaran dengan Han. Han pun lanjut main. Tong Nian diam-diam memotret Han. Alhasil Han menang banyak. Rupanya Han sangat jago bermain catur China. Han mau lihat hasil potret Tong Nian. Rupanya di botol itu ada tulisannya. Tong Nian melihat anak kecil bermain gitar. Dia merasa jika pria bisa bermain gitar itu sangatlah keren. Mendengar omongan Tong Nian, Han pun memperlihatkan keahliannya. Tong Nian tak menyangka Han banyak bakat tersembunyi. Keduanya pun menikmati jalan-jalan mereka dengan bernyanyi bersama. Dan Tuhan minta Tong Nian balik duluan. Dia tak mau para tetua salah paham. Tong Nian setuju. Ketika Tong Nian balik, ibunya langsung tanya. Tong Nian pun bilang dia pergi cari toilet dan jalan-jalan sebentar. 以为你俩私奔了呢。 Ayahnya tanya Han kemana. Tong Nian pura-pura tak tahu. Han pun kembali dan minta maaf pada semuanya. Dia berkata kalau dia terlena dengan gitar yang dimainkan oleh anak kecil. Makanya dia terlambat. Han dan kakeknya telah kembali. Kakeknya mau ajak Han bicara. Dia khawatir dengan Han yang akan sendirian nanti. Dia takut Han tak bisa menjaga kesehatannya. Dia takut Han tak cukup uang. Han minta kakeknya jangan khawatir itu semua. Dia bisa mengurusnya. Dia minta kakeknya 2 tahun lagi tinggal sama dia saja. Kakeknya tentu menolak. Han pun keluar. Dia minta Wu Bai antar kakek ke Norwegia. Jangan banyak bahas aku. Aku tak mau dia terlalu memikirkan tentang diriku. Keesokannya Han dan Wu Bai bersiap antar kakeknya ke bandara. Kakeknya seperti tidak rela meninggalkan kedua cucunya ini. Dia pun ajak Han berbicara lagi. Dia tanya, apakah Han mau nikah dalam 1 tahun ini? Kami baru pacaran. Menurut Han, Tong Nian masih muda. Kakeknya hanya mau ketegasan Han. 行行行，行了吧？ Menurut kakeknya, hanya Tong Nian yang bisa memperlakukan Han dengan baik. Han tentu saja tahu hal itu. Mereka pun antar kakeknya ke bandara. Kakeknya mau ke toilet. Han pun menemani kakeknya. Tong Nian kirim pesan dan ucapkan kalau dia ada ngawas ujian, jadi tak bisa antar kakek. Han ajak Tong Nian kunjungi kakeknya pas liburan musim panas ini. Han aneh kok kakeknya tak keluar-keluar ya. Dia pun mulai panik. Dia mendobrak pintu WC-nya. Han tahu kakeknya emang lagi sakit. Dia minta kakeknya untuk tak bolak-balik temuin mereka. Kakeknya juga tahu kalau Han itu kadang tak sehat. Bahkan gak ada duit aja kamu gak pernah memberitahuku. Han minta kakeknya jangan khawatirkan dirinya. Aku akan bawa kau check up jika ada waktu. Aku yakin kamu akan umur panjang. Jadi kita akan terus bertemu. Di sisi lain, Su Chung terlihat mengucapkan perpisahan dengan anggota tim. Karena dia harus kembali ke kantor pusat. Dia sangat sedih harus meninggalkan mereka semua. Begitu juga dengan anak-anak tim KK. Mereka juga terlihat sedih dan tak rela. Han pun datang. Su Chung merasa dia adalah orang yang menggantungkan logo KNK pertama kali. Dia ingin menjadikan logo itu sebagai kenang-kenangan dia. Han pun mengambilnya dan memberikan itu pada Su Chung. Su Chung terlihat mengunjungi Xiaomi. Awalnya Xiaomi aneh kenapa Su Chung tiba-tiba mau ngobrol dengan dia. Xiaomi kira Su Chung mau tarik dia ke KNK.
Xiaomi berkata dia tidak akan mengkhianati teman-temannya. Rupanya maksud Su Chong menemuinya karena mau menawarkan Xiaomi menjadi manajer KNK. Xiaomi tentu saja kaget. Dia berkata kalau dia baru pensiun dari SP. Karena dia merasa dia tidak memiliki kemampuan itu. Kamu bukan jadi pemain, hanya jadi manajer. Itu tak bisa dianggap sebagai pengkhianat SP. Dulu saat dia awal-awal jadi manajer, dia juga sudah pensiun dan tak begitu hebat. Kamu pengalamannya lebih banyak dari aku. Bahkan kamu masih mengikuti dunia CTF. Aku tahu kamu adalah orang yang berpotensi di bidang ini. Selain itu, kamu adalah orang yang bisa meredakan Han. Su Chong menjelaskan juga kalau ini bukan perintahan, tapi dari dia pribadi yang merasa Xiaomi sangat pantas. Su Chong berharap Xiaomi bisa bergabung. 有梦想的人永远年少。 Xiaomi pun mulai berpikir keras untuk tawaran Su Chong ini. Di sisi lain, Tongnian dan Yaya membahas lawan KNK selanjutnya, yaitu Buff. Buff adalah lawan tim solo yang sangat kuat, di mana zaman dulu Buff pernah mengalahkan Han dalam pertandingan final. Saat itu Buff menjadi saingan terberat tim solo. Tapi sayangnya Buff tidak pernah menang juara dunia, bahkan tak masuk 3 besar tingkat dunia. Tapi kekuatan perorangan Buff tidak bisa diragukan, karena Buff secara perorang memiliki peringkat 3 besar secara dunia. Xiaomi pergi menghampiri Han. Han kaget Xiaomi datang tanpa pemberitahuan. Xiaomi berkata dia ingin pergi mentraktir Han. Keduanya pun pergi ke sebuah restoran hotpot. Xiaomi berkata dia ingin melamar kerja. Han awalnya menanggapi Xiaomi dengan bercanda. Dia minta Xiaomi untuk berbicara serius dan jangan terus-terusan bercanda. Xiaomi berkata dia mau melamar posisi manajer di tim KNK karena dia tahu KNK sedang kekosongan posisi manajer. Han kaget banget dengan ucapan Xiaomi. 以俱乐部作为比赛选手，打过全程。 Xiaomi datang karena Su Chong yang secara pribadi menemui dirinya. Dulu Han datang menawarkan dia 3 kali sebagai pemain. Kali ini dia berinisiatif untuk melamar pekerjaan sebagai manajer ini. Dia mengira Xiaomi tidak akan mau posisi ini. Dia mengira Xiaomi lebih suka berada di arena. Han benar-benar tidak kepikiran sama sekali. Tentu saja Han tidak akan pernah menolak. 我们的未来。 Han membawa Xiaomi ke klub KNK. Dia memperkenalkan semua yang ada di sana. Dia memberitahukan ruangan-ruangan dan fungsinya. Xiaomi dan Han pun lanjut minum-minum lagi. Keduanya pun minum sampai mabuk parah. Keesokannya Tongnian datang mengunjungi Han. Dia mengira Han sedang tidur di sofa dan mabuk parah. Dia tiba-tiba berbicara sendiri. Padahal itu bukanlah Han. Han hanya berdiam diri di belakang dan mendengarkan bacotannya. Tongnian minta Han untuk tidak khawatir soal Buff dan lain-lain. Tiba-tiba muncul gerakan dari dalam selimut. Tongnian pun mengira Han menangis. Dia masih berusaha menenangkan Han. Han pun mulai berbicara. 你还准备干多久？ Tongnian kesal banget dia dikerjain Han dan Xiaomi. Xiaomi minta maaf. Dia pun berniat untuk pulang dan beres-beres. Tongnian terlihat ngambek tipis. Han membujuknya. Han minta Tongnian bereskan kamarnya. Tongnian tak mau. Han pun membereskannya sendiri. Tongnian hanya memperhatikan pacar tercintanya ini. 谁让我这么善良呢？ Tapi Han minta Tongnian tak bantu dia. Han pun mengusir Tongnian keluar. Kebetulan dia melihat anak-anak tim. Mereka bersemangat lihat Tongnian mau datang kencan dengan bosnya. Dia manggil mereka untuk menghibur Tongnian. 没事儿，干这活儿我可帮不了你。 Demo pun langsung mulai nyeletuk dengan bahasanya yang sedikit mengejek bosnya. Akhirnya mereka diminta beres-beres deh. Bahkan 97 dan Wan pun ikut terseret. 除吧。 Demo pun kena tarik oleh mereka. Tongnian merasa ini sangatlah lucu. Grant baru datang. Dia melihat Xiaomi berada di resepsionis mengisi formulir. Dia masuk dan melihat anak-anak bersih-bersih. Semua langsung menyalahkan hal ini pada Demo. Grant mulai bertanya pada yang lainnya soal hal yang dia lihat barusan. Dia yakin bosnya merekrut Xiaomi jadi karyawan. Mereka merasa ide bosnya ini tidak masuk akal. Anak-anak tim mulai kaget. Mereka tentu saja protes dengan keputusan bosnya ini. Xiaomi pun diperkenalkan kepada mereka. Tapi mereka memperlihatkan ekspresi dan sikap mereka yang tidak menerima kehadiran Xiaomi. 还是等队长回来吧。就是。 Xiaomi minta Han tenang. Dia akan tangani hal ini. Han memanggil Xiaobai. Dia minta bantuan Wubai. Wubai pun paham dan akan mengatur mereka. Ketika jam latihan, Xiaomi terlihat mau membantu mereka. Tapi mereka full abaikan Xiaomi. Tongnian merasa kasihan. Dia minta Han untuk turun dan atur mereka. Tapi Han tahu, jika dia melakukan demikian, pasti mereka akan berkata dia pilih kasih. Dia mau Xiaomi bisa mengambil hati mereka. Aiching saja di SP bisa. Dia yakin Xiaomi juga pasti bisa. Ketika Xiaomi minta mereka untuk rapat, hanya Demola yang menjawab dan bergerak.
Wu Bai pun melihat hal itu, dia pun minta mereka melakukan rapat. 开会了，走。 Xiaomi dan anggota melakukan rapat, tapi mereka benar-benar mengabaikan dan tak mau mendengarkan penjelasan Xiaomi. Xiaomi masih berusaha sabar dan menjelaskan. Mereka makin keterlaluan. Mereka juga memotong pembicaraan Xiaomi. 然后呢？然后什么然后？我们都知道了。 Akhirnya Xiaomi berkata, aku akan menjelaskan hal yang kalian tidak ketahui. 那一个你知不知道？ Mendengar ucapan Xiaomi, mereka pun mulai terdiam dan memperhatikannya. Xiaomi begitu paham tentang tim buff. Wu Bai pun maju dan berkata, kini kalian tahu kan kehebatannya Xiaomi? Dia bisa dengan mudah mengetahui kekuatan dan kelemahan tim lawan 10 tahun silam. Karena hal ini mereka pun mulai menghargai dan menerima Xiaomi. Tongnian dan Han pun sudah mulai lega karena Xiaomi berhasil mengambil hati anak-anak tim inti. Han tanya kenapa Tongnian datang. Tongnian beralasan mau lihat kucingnya, padahal Tongnian mau ikut nonton pertandingan tim KNK. Untungnya Han peka, dia pun mau membawa Tongnian. 你跟我一起去， Tapi Tongnian mau konfirmasi hubungan mereka. 那不然呢？ 哪有像你这样的？ Dia tidak mau putus nyambung seperti kejadian sebelumnya. Akhirnya Han pun bertanya, apakah kau mau ciuman? Mendengar pertanyaan Han, Tongnian jadi malu. Han pun langsung cium deh. Han pun antar Tongnian kembali. Mereka ketemu Xiaomi. Tongnian memberikan semangat penuh pada Xiaomi. Selanjutnya Xiaomi terlihat memantau peringkat anak tim. Dia memberikan kesimpulan pada Han. Menurut dia Demo memang berusaha naik peringkat, tapi Wan tetap peringkatnya dan tak ada perkembangan. Dia yakin Wan akan menjadi beban tim. Han tahu itu, tapi fokus utama dia sekarang adalah memenangkan pertandingan melawan Buff dulu. Di sisi SP, mereka sudah mendapatkan info kalau Xiaomi sudah menjadi manajer tim KNK. Hal ini tentu saja buat Solo dan Aiqing senang. Karena mereka tidak mau Xiaomi meninggalkan dunia CTF, tapi bagi pusat ini membahayakan tim SP karena Xiaomi mengenal tim SP. Jika Solo tak berhasil membawa SP pada kemenangan, Solo akan diturunkan jabatannya. Di sisi lain, Tongnian merilis lagu barunya di NetS dan diposting ke Weibo. Karena lagi kasmaran, lagunya pun berbau cinta-cintaan. 97 melihat itu dan mereka pun mulai heboh dan beramai-ramai lihat peringkat lagu yang diposting oleh kakak ipar mereka. Mereka takjub, baru rilis saja sudah menjadi pencarian populer. Han penasaran apa yang sedang mereka lihat. Dia pun samperin mereka. Mereka auto bubar. Han tentu saja langsung tanya. Gruan menunjuk ke arah 97. 97 pun jelaskan apa yang sedang mereka lihat. Han pun penasaran, dia langsung cek. Karena hal ini Han minta 97 untuk mendaftarkan akun Weibo. 97 cukup takjub dengan bosnya. Bosnya rela daftar NetS dan Weibo demi Tongnian. Setelah Han daftar dunia Weibo pun langsung heboh. Tongnian juga kaget melihat Han tiba-tiba ada di Weibo. Semua yang tahu Han sudah punya Weibo langsung auto memberikan komentar. Tongnian kaget postingannya mendapatkan banyak sekali komentar. Dan hanya Tongnian lah yang di-follow oleh Han. Di sisi lain, Demo dan yang lain-lainnya takjub sama bosnya. Baru buat Weibo sudah mendapatkan banyak sekali pengikut. Di sini Tongnian juga melihat kalau Han memberikan komentar pada postingannya. Dia pun tentu saja langsung senang dan membalasnya. Dia segera mencari ponselnya dan ingin segera menghubungi pacarnya. Han menerima panggilan Tongnian dan segera menjauhi anak tim. Tapi anak tim memang rese. Mereka mau menguping pembicaraan bosnya. Berbeda dengan teman sekamar Tongnian, mereka begitu pengertian dan memberikan ruang untuk Tongnian. Kedua pasangan bucin ini benar-benar tidak ada topik pembicaraan. Mereka membicarakan hal yang tidak jelas, tapi mereka tuh saling kangen. Setelah mereka berbicara sebentar, mereka pun mematikan telepon. Dan keduanya pun nampak sekali lagi kasmaran kelas berat. Bucin tak tertolong dah. Di sisi lain, Tongnian menyiapkan balon untuk menonton pertandingan KNK. Tapi dia bingung harus izin apa sama mamanya. Mana ada tamu datang lagi. Dia pun makin tidak bisa pergi. Mau nonton secara online, jaringan di atas tidak bagus. Mau nonton di bawah, ada tamu. Kedua orang ini pun auto bingung. Tapi ketika mereka merasa ada kesempatan, mereka berdua diam-diam turun ke bawah. Di tempat pertandingan terlihat tim Buff diwawancara. Sedangkan tim KNK sudah bersiap untuk bertanding. Han memberikan tag nama untuk Xiaomi yang kini sudah resmi menjadi manajer tim KNK. Mereka bersiap masuk arena. Tapi mereka berpas-pasan dengan tim Buff. Buff pun menyombongkan diri di depan Han. Anak-anak sedikit terprovokasi.
tapi Han menahannya dan membalikan kata-kata Buff. Tongnian dan Taonan mulai menonton pertandingan secara online. Han dan anak-anak sudah masuk arena. Para penonton cukup excited dengan pertandingan kali ini. Perihal Han buat Weibo juga ikut dibahas. Emang abang tampan satu ini sangatlah terkenal. Di kompetisi sebelah tim SP juga akan bertanding. Solo agak khawatir soal KNK yang akan melawan Buff, tapi Aishing tak khawatir. Dulu mereka kalah lawan Buff juga karena Han sedang demam tinggi. Sekarang stamina dia dan KNK sedang bagus, jadi dia tidak mungkin kalah. Tongnian dan Taonan mulai dalam bahaya, karena ibunya tiba-tiba bawa tamu turun ke ruang tamu. Keduanya hanya bisa nonton diam-diam. Ibu Tongnian mulai aneh, keduanya lagi nonton apa ya? Dia pun mengintip. Ibu Tongnian pun bawa tamu jalan-jalan keluar dulu. Tongnian kaget, rupanya dari tadi ibunya berdiri di belakang mereka. Pertandingan dimulai, babak demi babak dijalani. KNK pun memenangkan babak pertama, babak kedua dimenangkan oleh Buff, tapi di babak selanjutnya pertandingan makin tegang. Suasana pun tidak bisa ditebak. Baiwan antara Buff dan Wubai pun berlangsung sangat sengit. Namun Wubai berhasil memenangkan pertandingan ini dan membawa KNK ke dalam kemenangan. Han dan pendukung KNK langsung berlompat dengan ria. Akhirnya KNK berhasil masuk ke babak final. Tongnian pun senang banget dan dia terlihat sangat heboh. Namun tim Buff terlihat begitu sedih dan kecewa, terutama Buff, karena ini akan menjadi pertandingan terakhirnya. Mereka sampai rela keluar dari pekerjaan demi kompetisi ini. Tapi kini kesempatan itu sudah berakhir. Mereka semua sudah di umur yang harus pensiun. Buff memberikan selamat pada KNK. Dia pun kembali ke kursinya dan mengucapkan perpisahan pada alat-alat yang mungkin kedepannya tidak bisa dia mainkan lagi di arena pertandingan. Han dan Xiaomi terus memperhatikan Buff. Mereka tahu bagaimana rasanya harus meninggalkan profesi yang begitu mereka cintai. Apalagi impian yang diinginkan masih belum benar-benar tercapai. Buff masih bersedih. Teman-temannya ajak dia pergi, namun dia berkata dia masih mau tinggal sejenak. Dia menangis dalam kegelapan. Han menghampirinya. Buff sadar, sebenarnya dulu dia bisa menang melawan Han hanya sebuah keberuntungan. Han merasa senang Buff mengakui itu. Buff membuka tagnya dan menyodorkannya pada Han. Buff menyerahkan tagnya pada Han. Dia minta Han untuk membawanya untuk memperoleh kemenangan ini. Han terlihat diam dan melamun. Xiaomi mau ajak Han untuk merayakannya. Han memilih untuk tak ikut. Han emang orangnya sedikit sentimental. Dia pun jadi teringat masa lalunya. Dia paham apa yang dirasakan Buff. Di sisi lain Xiaomi turun dan mau ajak anak-anak rayakan. Dia malah mendapatkan surprise pesta penyambutan dari anak-anak. Xiaomi tentu saja senang. Dari awal dia tak dianggap dan diremehkan. Kini dia berhasil mengambil hati anak-anak. Dan anak-anak sudah begitu respek dengan dirinya. Keesokan paginya Han terbangun. Dia buka laptopnya. Tiba-tiba ada yang kirim list lagu. Dan muncul sebuah pesan. Han tahu itu pasti kerjaannya Tongnian. Tongnian pun meninggalkannya beberapa pesan. Dan meminta Han untuk membukakannya pintu. Han dengan cepat turun dan menghampiri Tongnian. Han minta Tongnian untuk masuk. Tongnian berkata dia begitu profesional jadi dia tidak akan mengecek isi komputer Han. Han berkata tidak ada hal pribadi kok di sana. Kalaupun ada tak akan kusimpan di komputer. Han sengaja mengganggu Tongnian. Tongnian mulai sedikit ngambek. Han pun berkata kalau dia bercanda. Han sedikit murung. Tongnian menyadari itu. Han berkata dia gugup sampai perut dia sakit. Karena melihat pacarnya sakit, Tongnian pun tiba-tiba mencium Han. Dia pun berkata akan menunjukkan sesuatu untuk Han. Tongnian membuka laptopnya. Dia bilang mau kasih Han surprise, tapi Han sudah tahu apa yang ingin ditunjukkan Tongnian padanya. Tongnian merasa hal ini sudah tidak seru lagi. Han pun mendekati dan mau mencium Tongnian. Tiba-tiba Xiaomi muncul. Mereka auto canggung. Xiaomi juga kaget. Bukan salah aku ya, kamu yang suruh aku pagi-pagi datang untuk menemuimu. Kau tahu aku juga tidak akan datang. Xiaomi pamit pergi dan mau tutupkan pintu. Tongnian dan Han jadi malu-malu. Tongnian minta Han melanjutkan kerjaannya. Dia akan menunggu di sini. Han dan Xiaomi rapat. Han tanya peringkat pemain. Han pun bertanya soal Buff. Xiaomi sadar kalau Han mau merekrut Buff. Tapi menurut Xiaomi, Buff sudah terlalu tua. Dia juga tidak akan bermain dengan lama. Han sudah mempertimbangkannya. Menurut dia mereka harus berani ambil resiko ini jika mau memperoleh kejuaraan dunia. Memang akan membuat tim canggung. Tapi cepat atau lambat kalau tidak disisihkan oleh Buff, mereka akan disisihkan oleh orang lain. Xiaomi pun tahu apa yang harus dia lakukan. Tongnian mulai terlihat bosan. Dia pun turun ke ruangan Han.
Dia mendengar pembicaraan Han dan Ningwei. Dia tahu Han sedang membutuhkan uang. 我自己想办法。 Dia mau membantu Han, bahkan mau mendukung Han secara finansial. Ningwei pun telepon lagi. Dia minta Han untuk tidak terlalu habis-habisan untuk tim sampai tidak memikirkan diri sendiri. Nanti tidak ada wanita yang mau dengan dirimu. 你还愿意跟我吗？ Ningwei kaget, rupanya Han lagi bareng pacarnya. Tongnien kembali berkata dia akan menanggung Han secara finansial. Dia minta Han bergantung padanya. Han tentu saja masih ada harga diri. Dia minta Tongnien untuk menyimpannya dengan baik uang-uangnya. Dia pun berniat antar Tongnien kembali. Xiaomi terlihat mau berbicara dengan Han. Saat mereka keluar, Xiaomi dengan cepat berkata dia tidak menguping. Aku datang mau memberitahukan kau soal keberadaan Buff di mana. Dan besok Buff akan kembali pulang kampung. Han sudah mengantar Tongnien ke rumahnya. Tongnien pun turun dari mobil Han. Dia melihat ekspresi Han selalu masam. Dia pun minta Han untuk tak terus mengkerutkan keningnya. 也不要把那么多的事情都放在你的心。 Dia minta Han melepaskan semua beban di hatinya. Han akan menyelesaikan masalah dia satu persatu. Lagian dia yakin Tongnien akan selalu berada di sisinya. Han pun keluar menciumnya. Han selalu merasa nyaman dan tenang ketika bersama Tongnien. Keesokan paginya, Tongnien terbangun. Dia pun mengirim pesan kepada Han. Dia menghitung berapa lama mereka sudah berpacaran. Rupanya Han lebih tahu detailnya. Tongnien pun mulai berkata rindu. Han minta dia untuk turun ke bawah. Tongnien kaget, rupanya Han pagi-pagi sudah di depan rumahnya. Dia dengan cepat berganti pakaian. Dia diam-diam turun ke bawah supaya orang tuanya tidak melihatnya. Dia berhasil keluar. Han sengaja kerjain Tongnien. Ketika Tongnien melihat sosok Han, dia langsung melompat pada Han. Tiba-tiba ada yang memotret mereka. Tongnien merasa malu. 拍什么呢？ 不好意思啊，感觉你们好甜蜜呀。 Han pun meminta Tongnien masuk ke dalam mobilnya. Keduanya ngobrol sejenak. Han minta Tongnien pikirkan hadiah yang dia mau karena mereka sudah berpacaran selama 4 bulan. Tongnien berkata dia tidak mau putus dengan Han dan mau mereka terus bersama. Mendengar ucapan Tongnien, Han mengira Tongnien minta menikah. Han pun berpikir ini akan sulit. Apalagi ibumu tak suka aku. Aku juga masih belum ada cara untuk menyelesaikan semua ini. Tongnien kaget, rupanya Han tahu soal ibunya yang tak menyukai dirinya. Han berkata dia akan menuruti apapun kecuali menikah. Tongnien rasa Han salah paham. Tiba-tiba Han menarik kepala Tongnien dan dia membuat Tongnien merunduk. Karena Han melihat ayah Tongnien keluar dengan anjingnya. Dia minta Tongnien kerjasama dengannya. Dia akan alihkan pandangan ayahnya dan Tongnien bisa diam-diam menyelinap masuk ke dalam rumah. Han pun melancarkan aksinya. 到这儿来干嘛呀？ Ayah Tongnien kira Han masih belum move on dari Tongnien, makanya bisa sampai di sini. Han pun berusaha keras mengalihkan pandangan ayah Tongnien. Dia berikan kode dan minta Tongnien untuk masuk. 没事儿的，没事儿的，都会过去啊，好吧？ Saat Tongnien mau naik ke atas, dia mendengar suara ibunya. Dia pun akting turun. Dia bilang dia mau temanin ayahnya bawa anjing mereka jalan-jalan. Sayangnya dia telat, Tongnien pun tertidur. Ayah Tongnien sudah pulang. Dia menarik ibunya dan berkata dia bertemu Han. Dia rasa Han masih belum move on dari Tongnien. Dari bicaranya, ayah Tongnien merasa Han itu cukup dewasa. Dia pengen Tongnien dan Han rujuk. Tapi ibunya dengan tegas menolak. Dia minta ayahnya untuk tak bahas soal ini depan Tongnien. Dia tak mau Tongnien sakit hati lagi. Intinya ibunya lebih suka Tongnien sama Chenghui. Selanjutnya terlihat Buff pamitan dengan teman-teman setimnya. Dia akan segera pulang buat bertemu istri dan anaknya. Sedangkan Han baru muncul setelah Buff sudah check out dan pergi. Han bertanya pada resepsionis. Rupanya Buff sudah pergi. Han pun mencari tahu keberadaan Buff. Dia pun dengan segera menuju ke terminal. Dia tidak melihat sosok Buff. Dia pun berteriak. Untungnya teriakan dia didengar oleh Buff. Buff pun memanggilnya. Han menghampiri Buff. Tanpa banyak basa-basi dia langsung tanya. Buff langsung tahu kalau Han mau ajak dia bergabung. Buff tentu saja masih mau mewujudkan mimpinya. Dia tidak menyangka Hanlah yang akan menyelamatkan dia dari situasi ini. Dia mau bergabung asalkan Han berjanji memasukkan dia ke tim utama. Han setuju, tapi dia hanya akan masukkan Buff ke bagian cadangan. Bisa tidak bisa Buff masuk itu tergantung kekuatan Buff lagi. Buff juga tidak bisa ikut pertandingan nasional sekarang. Buff hanya bisa bergabung di pertandingan Asia saja. Keduanya pun sudah mau deal-dealan, tapi Buff tiba-tiba agak ragu. Dia merasa semua ini pasti akan mempengaruhi mental tim. Han tahu itu pasti terjadi, makanya dia tidak mau Buff datang ke klub dulu. Dia minta Buff datang ke klub setelah pertandingan nasional ini, supaya tidak mengganggu konsentrasi anak-anak tim. Buff pun setuju. Han mengembalikan tag-nya Buff. Saat kembali ke klub, Han membicarakan hal ini pada Xiaomi.
Xiaomi menyarankan Buff tinggal di apartemen yang dia sewa saja. Toh aku tidak tinggal di sana dan sudah kubayar juga. Han berterima kasih dengan Xiaomi. Xiaomi tiba-tiba membahas soal hubungan Han dan Tong Nian. Tong Nian memanggil Yaya. Dia berkata kalau Han ajak dia nikah. Han juga menceritakan pada Xiaomi kalau Tong Nian mau menikah. Hal ini terdengar oleh 97. Xiaomi merasa Han tidak cocok menjadi seorang suami. 97 pun bersemangat. Han mengetahui 97 menguping. Dia pun mengancam 97. 97 memang tidak bisa dipercaya. Dia dengan cepat menyebarkan gosip itu pada anak-anak. Dia pun memberikan informasi yang berlebihan bumbunya. Di sisi lain, Yaya merasa Tong Nian tidak terlalu terburu-buru. Kamu yakin kamu mau nikah dengan Han? Han hanya memikir kompetisi loh. Dia juga memiliki temperamen yang buruk. Tong Nian tidak takut sama sekali. Dia malah berkata Han itu penyayang. 你在说他吗？确定啊？ Setelah itu Tong Nian terus-terusan memikirkan Han. Dia pun senyum-senyum sendiri. Yaya merasa sohibnya ini benar-benar sudah tidak ada obatnya. Tapi Tong Nian takut. Gimana katakan hal ini pada ayah dan ibuku ya? Apalagi mereka tidak tahu kalau kami kembali bersama. Yaya meminta Tong Nian sering-sering bawa Han main ke rumahnya. Tong Nian rasa itu akan sangat sulit. Yaya tak mau ambil pusing lagi hubungan mereka yang begitu ribet. Yaya pun mengajak Tong Nian untuk beres-beres apartemen Xiaomi untuk Buff. Di sini Buff sudah datang ke apartemen Xiaomi. Dia mengira Yaya adalah pacarnya Xiaomi. Yaya dan Xiaomi pun jadi malu-malu meong deh. Sedangkan di sisi lain, Han menunjukkan kebucinannya dengan tidak memperbolehkan Tong Nian kerja berat. Yaya merasa Tong Nian benar-benar sangat dimanjakan oleh Han. Dia pun jadi makin jatuh cinta. Mereka pun terlihat minum-minum. Buff sampai mabuk berat dan nyerocos tak jelas. Tong Nian tahu Han tak boleh mengemudi. Dia pun berniat setirin Han karena dia sudah memperoleh SIM dari kursus mengemudi. 手刹。我这支自动挡的车没有离合。 Saat mereka berjalan, Tong Nian hampir tertabrak. Hal ini buat Han panik. Han mau menelpon pengemudi pengganti. Tong Nian berkata tak perlu. Han pun sekali lagi mempercayakan hidupnya pada Tong Nian. Sepanjang jalan, Tong Nian terus-terusan dimarahi oleh orang-orang karena dianggap cukup mengganggu. Untungnya mereka bisa sampai dengan selamat, tapi dia tidak bisa parkir mobilnya sama sekali. Han pun menelpon Grant. Grant pun turun dan memarkirkan mobil bosnya. Tong Nian tiba-tiba tersenyum karena mengingat momen dia salah paham soal Grant dan Han itu. Han tahu apa yang Tong Nian tertawakan. Han pun mengejek Tong Nian. Tong Nian meminta Han untuk tak dibahas. Saat Grant selesai parkir, dia tiba-tiba tanya bosnya. Tong Nian kaget, kok anak-anak pada tahu? Han dengan cepat usir Grant pergi. Mereka kembali bahas soal pernikahan ini. Han berkata kita akan bahas ini selesai kejuaraan saja ya. Selesai itu aku akan memikirkan cara untuk membujuk hati orang tuamu. Tong Nian pun nurut saja. Saat masuk ke ruangan klub, mereka dibuat kaget oleh suara Bibi Zhao. Bibi Zhao pun kira Han mau menikah. Bahkan dia sudah excited untuk mempersiapkan semua keperluannya. Han makin bingung. Dia dengan cepat menarik Tong Nian pergi. Han membawa Tong Nian ke kamarnya. Tong Nian melihat ekspresi Han begitu tertekan. Dia pun menarik kesimpulan Han tertekan soal biaya. Pasti Han lagi tidak ada uang juga. Grant mengetuk pintu dan tanya soal antara Tong Nian pulang. Dia berkata sewa taksi saja. Rupanya mereka sudah beramai-ramai mencari tahu apakah bosnya dan Tong Nian dalam kamar bersama atau tidak. Tapi tidak lama Tong Nian bahas soal uang dengan Han. Dia tahu Han kekurangan uang. Karena harus memenuhi kebutuhan klub, harus membayar Buff. Bahkan mereka akan menghabiskan banyak biaya untuk pernikahan mereka. Han pun mulai sedikit tersinggung. Tong Nian menjelaskan, bukan itu maksudku. Aku ingin kamu lebih terbuka, jadi tidak ada yang dirahasiakan. Han makin melenceng. Akhirnya mereka berdua pun berdebat, mulai bahas soal Zhang Weila. Tong Nian mulai tersinggung juga. Dia berkata Han juga tidak mengerti dirinya. Bahkan tidak tahu kalau dia alergi mangga. Han bingung. Aku lo nggak tahu. Harusnya kamu jangan makan mangga itu. Tapi itu kan dari kamu. Emang salah aku nggak kasih tahu kamu. Tapi harusnya kamu peka dong. Aku ini wanita, butuh dimengerti. Harusnya kalau kamu mencintaiku, kamu lebih mengamatiku. Aku ini alergi mangga dan sukanya stroberi. Han makin pusing. Dia minta pertengkaran ini dihentikan. Dia minta mereka tenangin diri masing-masing. Grant kaget kok bosnya di luar ya. Saat dia bicara dengan bosnya juga tidak ditanggapin. Grant pun diam-diam mau keluar. Dia lewat depan bosnya. Bosnya kayak tidak melihat dia sama sekali. Maklum lagi linglung karena berantem sama istri. Tong Nian juga bingung apakah dia harus samperin Han ya. Dia selalu panik ketika membahas soal pernikahan ini. Dia pun menyesali ucapannya tadi.
我为什么要说这些话？ Han pun masuk ke dalam kamarnya. Dia melihat Tongnian sudah tertidur. Dia merapikan posisi Tongnian. Dan dia akhirnya hanya bisa temanin Tongnian tidur dari bawah ranjang saja. Keesokan paginya dia terbangun. Dia pun mencium Tongnian dengan perlahan. Dia berjalan keluar. Dia menghentikan Grant. Grant sudah panik duluan. 我就是跟几个朋友去聊了很久。 Rupanya bosnya hanya tanya soal gimana hadapin kalau pacar lagi marah. Grant pun memberikan masukan. Setelah itu Han dengan cepat ke market memberikan semua makanan yang berbau stroberi. Tongnian terbangun. Dia kaget rupanya dia ketiduran. Dia tak melihat Han. Dia mengira Han masih marah. Soalnya dia tidak membalas pesan sama sekali. Han pun tiba di klub. Dia masuk ke dalam kamar. Dia melihat Tongnian duduk di sofa. Dia pun minta maaf. Dia berkata dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Tongnian tiba-tiba memeluknya. Han berkata dia banyak memberikan makanan kesukaan Tongnian. Tongnian berkata dia mau makan sekarang. Saat Han mau ambil, Tongnian malah makin menahan Han. Tongnian rupanya mabuk parah. Dia meminum full sebotol minuman beralkohol. Han dibuat pusing ketika Tongnian mabuk. Dia pun hanya bisa pasrah menerima keadaan ini. Karena kalau Tongnian sudah mabuk, benar-benar tak terkontrol sama sekali. 我喜欢看你认真的样子。 Han diam-diam keluar. Anak-anak tim sudah melihatnya. Mereka mulai mengejek bosnya. Mereka menawarkan pesan makanan untuk kakak iparnya. Han pun tak bisa mengelak lagi deh. 要不要帮大嫂订一盒呀？ Ibu dan Jenghui datang mengunjungi rumah Tongnian. Ibu Tongnian dan ayahnya aneh. Kok Tongnian tak pulang semalaman ya? Mereka pun coba menghubungi Lan Mei. Lan Mei berkata dia tidak bersama Tongnian. Lan Mei curiga kalau Tongnian sama Han. Mereka pun menghubungi Han. Dan berkata kalau ibu Tongnian mencarinya. Han mendengar bunyi ponsel Tongnian. Dia dengan cepat berlari untuk menghalangi Tongnian angkat telepon ibunya. Tapi sudah tidak bisa. Tongnian malah berkata dia tidur di tempat Han dan Han sedang berada di sampingnya. Han pun hanya bisa berkata kalau Tongnian sakit. Dia nginap semalaman. Dan Han akan membawa Tongnian kembali. Serta akan menjelaskan semua keadaan yang terjadi. Ibunya pun panik karena anak ceweknya tidur di rumah Han. Sedangkan ayahnya tidak khawatir. Ibunya aneh, kok bapaknya malah tak khawatir sama anaknya sama sekali sih? Maklum, bapaknya tim Han banget. Sedangkan emaknya ini pengen banget Tongnian sama Chenghui. Bagi dia Chenghui lebih memiliki sopan santun. Tapi bagi bapaknya Han juga punya sikap seperti itu kok. Bapaknya minta ibunya tak khawatir. Soal Tongnian juga sudah dewasa. Saat Tongnian terbangun, Han berkata ibumu telepon banyak sekali. Kau mengangkatnya dan berkata kau tidur di tempatku dan berada di sampingku. Tongnian pun mulai panik. Han minta dia siap-siap. Han akan menemani dia pulang ke rumah. Tongnian pun takjub melihat Han berpenampilan berbeda. Keduanya pun sudah tiba. Tongnian masih aja takut. Dia takut Han diperlakukan tidak baik oleh ibunya. Ketika keduanya masuk, ibunya langsung abaikan Han dan minta Tongnian untuk segera naik. Tongnian tidak mau. Han pun buka suara. Dia membuat cerita bagaimana dia bisa jatuh cinta dengan Tongnian. Han benar-benar ngarang banget. Dia pun mengungkapkan betapa dramatisnya cinta dia kepada Tongnian. Dia merasa dicampakkan. Tapi dia tak menyerah untuk mengejar Tongnian. Bahkan dia rela melepaskan seluruh karirnya demi Tongnian. Tongnian bingung dengan keadaan dan cerita buatan yang dibuat oleh Han ini. Ayah Tongnian mulai tersentuh. Tapi ibu Tongnian masih tak terima. Dia tanya kenapa Tongnian tidak pulang. Dulu Tongnian tidak pernah seperti ini. Semenjak kenal kamu dia berubah. 所以在没有取得你们的允许之前，我不可能对他有任何。 Ibunya pun marah besar. Dia minta Tongnian naik ke kamar dan merenungkan kesalahannya. Ayahnya berkata Tongnian tidak pernah dimarah ibunya seperti itu. Pasti dia sangat sedih. Ayahnya minta Han naik untuk menghibur Tongnian. Han pun naik. Tongnian kira itu ibunya. Rupanya itu Han, dan Han masuk ke dalam kamar Tongnian. Dia cukup kaget dengan nuansa kamar wanita. Tongnian pun tanya soal ucapan Han tadi. Han berkata itu semua bohong. Soal malam tahun baru juga bohong. Karena dia di dalam keadaan yang terpaksa, makanya dia akui mereka pacaran. Tentu saja Tongnian agak sedikit kecewa. Tongnian konfirmasi kembali. Han tahu apa yang mau ditanya Tongnian. Dia pun memeluk Tongnian. Dia berkata kalau dia sepertinya sudah jatuh cinta pada Tongnian saat Tongnian mabuk pertama kali. Dia merasa dia tidak memiliki apapun. Dia hanya punya Tongnian saja. Dia minta Tongnian untuk tidak meragukan perasaannya padanya. 事情，你要相信。 Han pun tak mau lama-lama berada di kamar Tongnian. Dia takut ibunya marah. Han pun pamit pergi. Dia menyarankan mereka untuk melakukan video call kalau lagi kangen. Tongnian pun setuju.
Setiba di rumah, Han menelpon ibu tirinya. Dia mau minta bantuan dengan ibunya. Dia mau ibunya pergi menemui orang tua Tong Nian. Ibunya tentu semangat. Rupanya Han kembali mendapatkan gadis yang digambar olehnya dulu. Ibunya pun sudah bersiap-siap untuk mencari tiket ke Shanghai. Biar Han melarangnya, dia akan tetap meluncur. Ibunya sudah membayangkan punya cucu dan lain-lain lagi tuh. Benar-benar bahagia kali lah dia. Han memberikan semua makanan stroberi itu pada Xiaomi. Dia curhat lagi soal mau nikah. Xiaomi rasa kasihan pada Tong Nian, pacar dengan orang tua. Tak pernah dibawa romantis-romantis, tak pacaran seperti pasangan pada umumnya, dan tidak pernah dibawa nonton bioskop. Karena omongan Xiaomi, Han jadi kepikiran dan dia pun kirim pesan pada Tong Nian. Dia tanya soal kegiatan Tong Nian. Keesokannya terlihat Tong Nian buru-buru ke kampus, tapi dia tak sengaja membuat seseorang terjatuh karena terdorong oleh orang yang tiba-tiba parkir sepeda. Dia pun dimarahi oleh orang itu. Kebetulan Han muncul. Han berkata dia akan bertanggung jawab. Tong Nian cukup kaget ada Han di sana. Dia yang buru-buru tak bisa bicara panjang lebar lagi. Dia minta Han untuk membawa tasnya. Tong Nian pun mengawasi ujian. Dia melihat Han memetik bunga di kampusnya. Anak murid yang lain juga terpesona lihat Han begitu tampan. Mereka mau mendekati Han. Tong Nian sadar dan menyuruh mereka untuk pergi. Karena sudah selesai ngawas ujian, Tong Nian pun mau bawa Han masuk ke dalam kelas. Anak-anak lain mulai menggosipkan Tong Nian yang datang membawa pacar. Mereka yakin Cheng Hui pasti patah hati. Han dan Tong Nian masuk ke dalam kelas. Tong Nian tanya Han kenapa datang. 我没事就不能来找你。 Yaya yang telat pun buru-buru masuk. Dia kaget lihat ada Han di sana. Dosen pun masuk. Tong Nian mulai panik. Dia minta Han pura-pura salah masuk kelas dan segera pergi. Tapi Han tak mau. Dosen itu pun mulai menotis adanya Han. Tong Nian auto panik. Dosen itu tanya kenapa kamu datang. Han pun berkata dia kenal seseorang. Han terus menatapi Tong Nian. Tong Nian geleng-geleng karena takut. 女朋友？是， Han juga berkata dia sudah lama tidak nonton. Yang lain-lain mulai menggosipkan Han. Mereka merasa Han pria membosankan. Han mulai merangkul Tong Nian juga. Dosen itu minta yang lain tenang. Dia pun akhirnya menunjuk Han dan berkata Han dari dulu tidak berubah. Han juga berkata kalau dosen itu tak berubah. Rupanya mereka berdua itu saling kenal, di mana Han adalah juniornya. Tapi dosennya ini banyak belajar dari Han. Tong Nian pun tenang. Rupanya mereka adalah kenalan lama. Dosen ini mau ajak Han untuk ngobrol-ngobrol. Han berkata dia tidak bisa karena dia... 哦，好好好，懂，明白了。 Han dan Tong Nian pun bersiap pergi kencan. Tapi Cheng Hui tiba-tiba memanggil Tong Nian. Dia mau menyerahkan hadiah dan ada hal lain yang mau dia bicarakan. Tong Nian minta katakan sekarang saja. Toh Han bukan orang luar. Han udah tahu apa yang mau diucapkan Cheng Hui. Dia minta Tong Nian untuk duluan pergi ke mobil. Dia meminta Cheng Hui berhenti merebut pacarnya. Dia tidak akan membiarkan hal itu. Cheng Hui kaget, rupanya Tong Nian dan Han pacaran. Tapi dia berkata kalau dia tidak akan menyerah. Kalau dia tidak dengar langsung dari mulut Tong Nian, dia tidak akan mempercayainya. Tong Nian dan Han pun berjalan di sekitar kampus. Han tanya Tong Nian, apakah aku terlihat orang yang tidak pandai berpacaran? Tong Nian susah menilai karena dia juga baru berpacaran. Jadi tak bisa bandingkan. Tapi menurut dia hubungan mereka berdua begitu menarik dan seru. Han tanya lagi, apakah aku terlihat galak karena memiliki ekspresi yang datar? Tong Nian tahu hal itu seperti itu hanya berpura-pura saja. Dia memasang muka masam karena dia memiliki anak-anak tim. Padahal Tong Nian tahu anak-anak tim tak takut padanya. Dan aku juga suka lihat ekspresi kejammu. Sangatlah imut. Han sengaja ke kampus Tong Nian, dia mau ajak Tong Nian kencan. Karena menurut omongan Xiaomi, kasihan Tong Nian pacaran sama pria tua. Tidak ada merasakan masa-masa pacaran romantis. Tong Nian pun membawa Han ke kantin kampus. Tong Nian berkata dari dulu dia pengen ada seseorang yang mengantri untuknya. Han pun meminta Tong Nian untuk duduk. Dia akan mengabulkan permintaan Tong Nian. So sweet ya. Final kompetisi nanti berada di Beijing. Dia pun mau ajak Tong Nian untuk ikut nonton di sana. Tong Nian pun setuju dengan ajakan Han. Di sisi lain, anak-anak tim terlihat bersantai dan berlatih dengan giat. Mereka tidak henti-hentinya berlatih dan berlatih. Karena waktu kompetisi final sudah dekat. Saat mereka mau makan bareng, mereka mau ajak bosnya. Han terlihat begitu fokus. Bahkan dia tidak sadar orang yang di sekitarnya adalah Tong Nian. Tong Nian pun meminta pacarnya ini untuk makan. Jangan kerja terus. Tong Nian pun menyuapin ayang bebnya. Ibunya Han pun sudah tiba di Shanghai. Ibunya melihat sekeliling klub.
Dia cukup bangga dengan prestasi yang dicapai putranya ini. Ibunya pun memulai tanya-tanya soal calon besarnya. Han berkata kalau ibu Tongnian tak menyukainya. 这么优秀，这么能干，他凭什么不喜欢你啊？ Tapi sekarang sudah berubah sedikit saja. Ibunya tanya-tanya soal Tongnian juga dan apa pekerjaan Tongnian nanti. Tapi melihat Han ragu-ragu jawab, ibunya tanya, apa kau yakin dia jodohmu? Di saat kau mencintai seseorang, kau harus rela berkorban loh. Han pun mencoba menghubungi Tongnian. Dia tanya soal rencana masa depan Tongnian. Dia pun sudah dapat jawaban. Dia berkata kalau ibu tirinya ada di Shanghai. Dia mau ajak ibunya ke rumah Tongnian untuk menemui orang tua Tongnian. Tongnian kaget kenapa begitu mendadak. Aku ada kelas lagi itu malam ini, tapi aku akan pikirkan caranya. Dia memberitahukan hal itu pada ibunya. 看不上你，你拉低了人家家智商。 Ibunya mau pergi membeli hadiah untuk calon besarnya, tapi Han berkata sudah tidak sempat. Ibunya minta Han berganti pakaian. Mereka telah tiba di resto. Ayah ibu Tongnian juga sudah datang. Perkenalan awal mereka berjalan dengan baik. Ayah dan ibu Tongnian pun dipersilahkan duduk. Han mengira Tongnian akan datang juga. Tapi ibunya emang sengaja tak mau Tongnian datang. Di sini ibu Han mulai menceritakan soal Han. Betapa besar perjuangan Han untuk klubnya. Dia dulu juga melarang Han. Tapi setelah tahu perjuangan dan kerja keras Han, dia pun perlahan-lahan mulai mendukungnya. Meskipun dia hanya ibu sambung Han, tapi dia tahu betapa baiknya sifat anak ini. Dia berusaha memuji-muji Han di depan orang tua Tongnian. Ibu Han minta Han dan Tongnian segera bertunangan. Ibu Tongnian langsung menolak. Dia merasa tidak pantas bahas ini. Toh di keluarga kami tidak ada tradisi itu. Ayah Tongnian juga merasa demikian. Biarkan mereka pacaran lebih lama dulu. Ibu Han rasa dia jauh-jauh dari Norwegia karena hal ini loh. Han setuju dengan ibu Tongnian. Tidak perlu tunangan-tunangan. Aku mau menikahi Tongnian. Hal ini lebih mengejutkan orang tua Tongnian lagi. Ibu Tongnian pun ajak Han keluar berbicara. Ibunya langsung tanya dengan tegas. Han berkata dia tidak memiliki maksud seperti yang dibicarakan ibu Tongnian. Dia benar-benar tulus dengan Tongnian. Maka dari itu dia mau menikahi Tongnian. Ibunya pikir Tongnian hamil pula, makanya mau cepat-cepat nikah. Han menepis dengan cepat. Han berkata mereka berdua benar-benar saling cinta, seperti orang tua Tongnian. Ibunya pun minta Han benar-benar mencintai dan menghargai putrinya. Kamu harus berjanji padaku. Akhirnya sudah dapat restu guys. Pertemuan pun selesai. Han minta ibunya untuk merahasiakan semua ucapan dia tadi pada Tongnian. Karena dia mau memberikan surprise pada Tongnian. Dia pun minta izin pada orang tuanya untuk membawa Tongnian ke Beijing untuk menghadiri kompetisi timnya. Aku janji kamar kami akan terpisah. Ayahnya pun minta Han untuk pacaran seperti pada umumnya saja. Toh Tongnian sudah dewasa, jadi kamu tidak perlu selalu melapor pada kami. Selanjutnya terlihat Han dan ibunya mengunjungi rumah Solo. Awalnya Han tak mau masuk. Ibunya memaksa. Kebetulan di rumah ini ada ibu Solo dan Ai. Mereka begitu menyambut kedatangan ibu Han dan Han. Seperti biasa, tiada hari tanpa pertengkaran antara Han dan Ai. 有管，哎，叫 我现在听说王浩可是越来越 Di sini ibu Han berkata kalau Han akan segera menikah. Hal ini pun buat Ai cukup kaget. Ai diminta kembali ke kamarnya. Han melihat sekeliling rumah Solo dan ini tidak ada yang berubah sama sekali. Membuat Han sedikit teringat masa lalu. Ai pun segera menelpon ayahnya dan memberitahukan kalau Han datang ke rumah. Di sisi lain Tongnian pulang ke rumah tak melihat siapapun. Ibu dan ayahnya pun kembali. Dia penasaran apa yang mereka bicarakan. Ibunya hanya berkata mereka menceritakan soal Han. Jadi mereka sekarang lebih mengenal Han. Ibunya meminta Tongnian ke depannya harus lebih jujur dan jangan menyembunyikan apapun. Ibunya juga nitip salam pada Han untuk kompetisinya di Beijing. Tongnian rasa dia tak dapat jawaban pasti dari ibunya. Dia pun bertanya lagi pada ayahnya. Ayahnya pun dengan cepat beralasan dan pergi. 怎么都这么奇怪？ Di sisi lain Han dan ibunya dibawa keliling ke rumah Solo. Han melihat penghargaan-penghargaan tim mereka yang masih terpajang rapi. Solo tak mengizinkan itu di otak-atik. Ai pun mulai mengkritik sikap Han terhadap ayahnya. Han jadi teringat lagi deh sama masa lalu. Dia juga pergi ke atap rumah tempat biasa mereka nangkring dan bahas tentang mimpi-mimpi mereka. Solo pun menelponnya. Dia berkata dia sengaja beli itu semua karena dia tahu di sana penuh kenangan mereka. Dia ajak Han buat bertemu. Karena dulu mereka pernah berjanji kalau mereka punya pacar akan memperkenalkan satu sama lain. Dia pun akan menunggu kedatangan Han di tempat biasa. Keesokannya Han menjemput Tongnian. Tongnian terlihat begitu bahagia. Dia rasa ini adalah perjalanan pertama mereka yang diketahui oleh orang tua Tongnian.
Tong Nian minta Han lihat penampilannya, karena dia harus terlihat rapi untuk menemui Ibu Han. Han berkata, ibu aku sudah di bandara. Dia harus segera kembali ke Norwegia. Jadi kita bertemu di sana saja. Han berjanji dia akan selalu ajak Tong Nian kemanapun dia pergi kompetisi nanti. Mereka pun segera menemui Ibu Han. Tong Nian agak sedikit gugup. Tong Nian pun bertemu dengan Ibu Han. Ibu Han menotis gelang yang dipakai Tong Nian. 真的是好漂亮啊！谢谢阿姨。 Keduanya pun asik ngobrol bersama. Mereka langsung akrab di pertemuan pertama mereka. Ibunya minta Tong Nian untuk tak meninggalkan putranya. Dia tahu Han itu suka marah. Tapi semakin dia marah-marah, berarti semakin dia peduli. Han pun menunjuk jam. Mereka pun sudah di pesawat. Han memberikan banyak cemilan untuk Tong Nian. Tong Nian kaget melihat permen-permen yang menempel. Tommy dan yang lainnya pun mentertawakan niat bosnya yang unik ini. Saat Tong Nian asik makan, terlihat mulutnya sangat penuh. Han terus ajak Tong Nian berbicara. Alhasil muncrat deh. Mereka pun telah tiba di Beijing. Solo sudah menunggu kedatangan Han. Dia mau pinjam bosnya Xiaomi sebentar. Han setuju untuk ikut Solo pergi. Mereka pun sampai di resto tempat dulu mereka merayakan kemenangan. Keduanya terlihat mau tanding pesan minuman. Tong Nian sampai bingung lihatnya. Alhasil Solo pun mabuk berat. Dia terus-terusan nyerocos. Han berkata level alkohol Solo itu rendah. Tong Nian makin aneh. Level alkohol rendah kok pesannya banyak sekali. Mereka pun kembali ke hotel sambil membopong Solo. Kebetulan 97 muncul. 97 membantu mereka. Han minta dia bawa ke toilet saja. Dia pun meminta Tong Nian dan 97 untuk tunggu di luar. Keduanya pun mulai bicara dari hati ke hati. Di mana Solo berharap dari dulu mereka bisa seperti ini. Han juga mulai berani mengungkapkan isi hatinya. Solo merasa keputusan dia dulu juga sudah tepat. Dia merasa syok juga karena harus menjadi ayah di usia muda. Dia pilih mundur juga karena dia tidak mau merusak nama baik tim. Tapi Han berkata, mereka semua itu ingin sukses bersama. Dia mau di saat mereka di puncak kesuksesan mereka, ada Solo di balik itu. Maka dari itu Han begitu kesal pada Solo. Solo pun minta maaf. Han sedih banget. Dia akhirnya bisa mendengarkan permintaan maaf yang dia harapkan dari dulu. Keduanya pun jadi nangis bareng deh. Ai Ching datang. Dia masuk ke toilet. Dia minta mereka berdua untuk keluar dan keringkan diri. Ai Ching juga ikut terbawa suasana. Dia pun minta maaf pada Han. Karena masalah cinta dia dan Solo menyebabkan Han tidak bisa menggapai mimpinya. Dia benar-benar minta maaf. Mereka bertiga pun akhirnya nangis bareng dan sama-sama saling mengakui kesalahan mereka di masa lalu. Dulunya mereka bertiga adalah trio sejoli yang selalu bahagia dan berbagi atas pencapaian-pencapaian kecil mereka. Kini mereka bertiga sudah bisa melepaskan simpul hati masing-masing. Tong Nian dan 97 khawatir. Mereka pun masuk. Solo sangat menantikan pertandingan final kali ini. Kini mereka semua sudah berdamai dan bersiap bertanding secara adil. Han dan Tong Nian pergi ke sebuah market. Tong Nian tahu Han agak sedikit mabuk. Keduanya duduk di depan. Tong Nian masih pada pendiriannya. Dia mau membantu dana Han. Dia berkata kalau dia memiliki tabungan. Tong Nian mengira Han mau beli permen. Han menariknya. Han berkata lupakan soal uang. Kamu cukup menyerahkan dirimu saja. Aku ingin di masa depan aku ada dirimu di sana. Han dan Tong Nian sudah kembali. Anak-anak terlihat menunggu di kamar Han. Tong Nian tak mau mengganggu mereka. Dia memberikan ruang untuk mereka. Han memberikan beberapa wejangan-wejangan pada anak-anaknya ini. Dia tak mau mereka seperti dirinya dulu, yang menyerah di tengah jalan. Dia ingin mereka terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Mereka pun memiliki semangat penuh. Tong Nian ketahuan sedang menguping. Han masuk ke dalam. Dia berkata pada Tong Nian besok dia akan memberitahukan sesuatu padanya. Tong Nian mulai penasaran. Dia minta dikasih tahu sekarang. Han pun mau pergi. Tong Nian menahannya. Han pun menahan Tong Nian. 97 masuk. Dia langsung auto canggung. Han pun langsung diam-diam mencium Tong Nian. Tong Nian sangat kaget dengan ciuman tiba-tiba ini. Dia minta Tong Nian untuk tidak nakal. Tong Nian berniat menemani Han. Dia pun pergi ambil laptop. Tapi saat kembali dia bertemu dua orang sedang cari Han. Dia kira orang itu mau tagih hutang. Rupanya mereka adalah teman Han. Tong Nian membawa mereka menemui Han. Mereka sangat bahagia bisa jumpa Han lagi.
Han pun memperkenalkan teman-temannya pada anak-anaknya. Han minta anak-anak kembali untuk istirahat. Tongnian pun diminta duduk untuk temanin Han. Han bicara dengan sahabat-sahabatnya yang dulu di tim solo juga. Tongnian terus memperhatikan mereka. 没说你坏话。 Di sisi lain, tim KNK melakukan rapat dengan Xiaomi. Mereka membahas kembali kekuatan tim SP. Mereka pun menyusun strategi. Tongnian tertidur. Dia memberikan pesan di laptopnya. Dia pun membuat beberapa foto Han dan tim KNK untuk mendukung mereka. Keesokan paginya, Han ingin mematikan alarm Tongnian, tapi Tongnian terbangun dan kaget. Dia mendorong Han. Dia mengejek seluruh badannya. Dia tanya kenapa Han tak membangunkannya. Han pun berkata, aku sudah panggil kamu. Kamu yang terus memelukku dan tak mau pergi. Tongnian kesal Han ngerjain dia. Han minta Tongnian tak tergesa-gesa. Dan cepat atau lambat aku akan menjadi milikmu seutuhnya. Selain kamu tidak akan ada yang berani. Tongnian bingung maksud Han. Han bilang, hanya kamu yang berani membangunkan aku. Han pun minta tidur lagi. Dia merasa nyaman tidur seperti ini. Kedepannya hanya dialah yang boleh pasang alarm. Waktu kompetisi sudah dekat, mereka menunggu Han, tapi tidak ada yang berani memanggilnya. Saat Han keluar, mereka dibuat kaget rupanya Tongnian menggunakan baju tim KNK. Ini pertama kalinya Han memberikan seragam KNK pada wanita lain selain Bibi Zhao dan Su Cheng. Mereka pun menyambut kedatangan Tongnian. Karena sudah pakai seragam KNK, maka Tongnian sudah bagian dari tim. Mereka pun ajarkan Tongnian melakukan gerakan andalan tim mereka. Solo memberikan arahan dan semangat pada timnya dengan lemah lembut. Berbeda dengan Han memberikan ancaman pada tim KNK. Tapi dia memang sengaja seperti itu, supaya anak-anaknya melakukan yang terbaik. Demo pun dengan semangat menjawab. Ubay merasa Demo paling bersemangat kali ini. Han dan yang lainnya siap masuk ke arena. Kini dia dan Solo sudah tidak saling mengabaikan. Aiching juga terlihat menjadi MC acara. Tapi semua dibuat kaget. Rupanya ada pemungutan suara untuk pemain favorit pilihan para penggemar. Dan list nama ditayangkan di layar. Di mana kelima pemain Solo masuk urutan tersebut. Dan diikuti beberapa pemain populer lainnya. Aiching yang menjadi MC juga dibuat sangat kaget. Vote ini akan terus berjalan sampai akhir kompetisi, di mana pemain yang urutan 5 atas akan bertanding persahabatan dengan 5 di bawah mereka. Semua penggemar juga excited dan menantikan 5 pemain Solo tampil di atas panggung lagi. Han yang melihat hal itu berjalan keluar. Semua ini adalah ide Direktur Xiang. Dia sengaja melakukan itu supaya mereka merasakan kembali panggung CTF. Tongnian yang ikut Han pergi. Dia tahu Han pasti tidak mengetahui semua ini, makanya dia cukup kaget. Direktur Xiang menemui Han. Dia berkata ini tidak disetting oleh aku ya. Ini pure murni pilihan para penggemar. Dia pun memohon pada Han untuk menyetujui permintaan mereka ini. Tongnian pun tersenyum-senyum. Dia tahu kalau Han sedang jual mahal. Tongnian malah berkata sebaliknya. Pertandingan pun dimulai. Kedua tim bertanding dengan sangat sengit. Tapi sayangnya tim KNK kalah lagi melawan tim SP. Han tidak marah, malah mereka saling memberi semangat satu sama lain. Mereka pun berkumpul di tempat lama. Han diejek-ejek oleh teman-temannya. Karena mereka sudah setuju melakukan pertandingan persahabatan, mereka pun melihat siapa lawan mereka. Dan mereka akan siap melakukan pertandingan malam ini. Selain Han yang diejek, Xiaomi juga ikutan diejek. Karena Xiaomi juga lagi dekat dengan teman Tongnian yaitu Yaya. Xiaomi pun nampak menelpon Yaya. Dia pun mengirim sedus masker. Dia juga menyelipkan surat dalam dus itu. Yang lain datang menghampiri Xiaomi dan mengejeknya. Xiaomi dengan segera mematikan telepon itu. Yaya bahagia mendapatkan pernyataan cinta yang cukup unik ini. Han dan teman-teman bersiap masuk ke arena. Mereka tidak menyangka masih banyak sekali fans yang berdiri menanti permainan mereka. Pertandingan persahabatan pun selesai. Mereka melakukan selebrasi, di mana tim Solo memenangkan permainan persahabatan ini dan Han menjadi pemain MVP. Semua penonton bersorak-sorak buat mereka semua yang bermain hari ini. Solo dan Han pun menyampaikan beberapa pesan dan kesan. Han merasa meskipun mereka berada di tim yang berbeda, KNK maupun SP akan berjuang untuk mengharumkan nama China di dunia CTF. Tongnian dan yang lainnya berteriak dengan kencang. Setelah selesai, Tongnian berlari dan melompat pada Han. Semua langsung auto mengejek Han. Tongnian tidak peduli.
dia terus memuji-muji Han. Yang lain masih aja mengejek Han dan Tong Nian. Tong Nian pun semakin memuji dan bangga pada pacarnya ini. Han meminta Tong Nian untuk turun. Tong Nian tak mau. Jika kau tak mau, kucium kau depan mereka. Tong Nian pun turun dan malu-malu. Mereka memberikan semangat untuk keduanya ciuman. Tapi Han menghentikannya karena dia tahu Tong Nian itu begitu pemalu. Mereka pun mau merayakan hari ini. Tapi Han minta mereka duluan. Dia akan segera menyusul mereka. Han membawa Tong Nian ke stadion terminal di Beijing. Dia menceritakan pertama kali dia bertemu Solo. Dia pun menceritakan kisah masa lalunya juga, di mana dulu dia menolak menjadi kapten. Dia tahu ketika dia memimpin, suasana tim akan berubah. Maka dari itu dia sangat kesal pada Solo. Untuk menebus semuanya, dia kembali mengumpulkan teman-temannya dan membentuk tim baru. Dia buru-buru karena dia takut teman-temannya akan pensiun. Setelah pusat sudah sukses, dia dengan cepat kembali ke China untuk merekrut kembali teman-temannya. Dia tidak menyangka kalau mereka semua sudah bergabung di tim SP. Setelah dia selesai menceritakan semuanya, dia pun mengeluarkan cincin kejuaraannya. Dia melamar Tong Nian. Tong Nian kaget. Dia memikirkan gimana kasih tahu orang tuanya dan lain-lain. Han berkata dia serius dan dia sudah bahas semuanya di pertemuan orang tua mereka. Tapi Tong Nian masih ada beberapa hal yang dia khawatirkan. Dia pun gemetaran dan ingin menangis. Han memeluknya. Dia menyimpan cincin itu dan berkata lain kali saja. Dia merasa dia terlalu buru-buru. Dia mengira ini momen yang pas. Makanya dia melamar Tong Nian. Tong Nian pun tanya, "Apa kau akan melamar aku lagi?" Han ingin melamar Tong Nian ketika Tong Nian sudah siap dan tidak ada keraguan dalam hati lagi. Keduanya pun kembali. Keheningan terjadi di dalam taksi. Mereka berdua sama-sama berpikir keras dalam hati. Ketika tiba di hotel, Han berkata dia mau melakukan acara dengan tim Solo. Mungkin akan kembali larut. Dia minta Tong Nian untuk tidur duluan. Tong Nian dengan segera curhat dengan Yaya. Yaya kaget Tong Nian menolak Han. Apalagi ini momen kompetisi epiknya setelah sekian lama tidak naik panggung. Apalagi dia melamar Tong Nian dengan cincin yang langka loh. Dan hanya ada satu-satunya. Tong Nian merasa dia tak menolak. Dia hanya terdiam sejenak dan panik saja. Dia pun kini makin galau harus gimana. Han mengunjungi kawan-kawannya dengan muka murung. Mereka kaget kalau Han ditolak. Mereka pun minta Han untuk cerita. Siapa tahu mereka bisa carikan solusi. Karena terus ditatapi, Han ingin pembahasan ini segera berakhir. Dia malas untuk bahas. Ao Chang terus mengejek Han. Han pun mau memberikan pelajaran. Tapi Solo dan lain-lain tidak bisa tinggal diam. Han pun kembali ke Han dengan yang lainnya. Tim Solo kini sudah bersatu padu kembali. Mereka terlihat menikmati kebersamaan mereka. Mereka benar-benar sangat merayakan reuni mereka. Tong Nian terlihat tidak tenang. Dia tak bisa tidur sama sekali. Dia pun pergi menemui Wu Bai. Dia bertanya pada Wu Bai apakah Han pernah ditolak soal cinta. Menurut Wu Bai, Tong Nian adalah cinta pertamanya. Karena sebelumnya dia tidak pernah melihat abangnya menyukai wanita. Tong Nian pun penasaran menurut Wu Bai kenapa Han menyukainya. Mungkin karena kau duluan suka padanya tanpa memandang prestasi CTF-nya. Jadi itu kali yang buat dia merasa ketemu wanita yang berbeda. Karena dengan perangainya, wanita lain pasti akan langsung kabur. Sejujurnya aku lebih suka dia yang sekarang. Wu Bai minta Tong Nian langsung tanya intinya saja. Jangan putar-putar. Tong Nian berkata dia menolak lamaran Han. Bukan karena dia mau menolak, tapi karena dia terlalu syok dan tak bisa menjawab. Wu Bai pun tersenyum. Dia rasa bagus dia diperlakukan seperti itu. Supaya dia merasa takut kehilangan dirimu. Dan dia bisa belajar lebih dalam mencintaimu. Han pun kembali. Dia melihat Tong Nian tertidur di sofa. Tong Nian pun terbangun. Han ajak dia untuk pergi sarapan. Tong Nian bersiap-siap. Tapi Tong Nian merasa suasana begitu canggung. Dia pun mengingat ucapan-ucapan sohibnya. Han pun berniat ganti pakaian. Ketika mereka turun, keduanya terus diperhatikan oleh orang-orang. Dia minta Han untuk duduk. Dia akan mengambilkan Han makanan. Dia takut Han capek. Han merasa sikap Tong Nian agak aneh. Dia tak mau Tong Nian menerimanya karena terpaksa. Dia mau Tong Nian benar-benar menetapkan hatinya. Baru dibahas lagi. Tong Nian pun mau bantu Han ambil makanan lagi. Tapi malah Han sekamat dia. Yang lain diam-diam langsung bisik-bisik gosipin bosnya. Xiaomi pun tak mau ikutan. Suasana keduanya terlihat begitu dingin. Anak-anak tim terus mengintip ke arah mereka.
Saat di pesawat, Tong Nian berusaha melakukan yang terbaik untuk Han. Tapi Han agak cuek. Tong Nian mulai bertanya, 个性又有缺点， apa karena aku menolak lamaranmu dan kamu marah padaku? Han merasa dia tak marah. Dia cuma cukup kecewa. Dia merasa Tong Nian tidak ada kekurangan sedikit pun. Justru aku yang banyak kekurangan. Kamu tidak merasa. Selama kita pacaran, kamu terus menyesuaikan aku. Tong Nian menganggap hal itu sangat hebat. Makanya dia mau terus mendukung Han. Han rasa Tong Nian sudah begitu mendukungnya. Dia juga berusaha menjadi versi yang terbaik. Dia berharap Tong Nian bisa menunggunya. Tong Nian pun jadi sedikit lega. Tong Nian diam-diam mau cium Han. Tapi dia berhasil melakukannya sebanyak 2 kali lagi. Han pun tertawa. Mereka pun sudah tiba di rumah Tong Nian. Tong Nian minta Han untuk masuk, tapi Han menolak. Tong Nian tak bisa paksa, tapi ekspresi Tong Nian sedikit kecewa. Han menyadari hal itu. Dia pun balik lagi dan berkata dia akan masuk untuk main-main sebentar. Tong Nian jadi semangat lagi deh. Han masuk ke rumah Tong Nian. Suasana canggung secanggung-canggungnya. Tong Nian dan Han bingung mau ngapain. Tong Nian pun pergi membuatkan teh untuk Han. Han melihat-lihat foto masa kecil Tong Nian. Dia memuji foto masa kecil Tong Nian. Tong Nian kembali tanya soal omongan saat mereka melakukan pertemuan orang tua. Han pun mulai berbicara. Dia berkata dengan lebay. 眼一红，扑通一下跪倒他们面前，说：“如果你们不 Tentu saja Tong Nian tidak percaya dan tahu kalau Han sedang berbohong padanya. Han pun memeluk Tong Nian. Dan akhir-akhir ini emang suka menggoda Tong Nian. 除了我爱你，其他的你就 Mereka mendengar suara ayah dan ibu Tong Nian kembali. Keduanya pun langsung auto duduk berjauhan. Ayah dan ibunya melihat ada Han. Mereka pun mau menyiapkan makan malam. Han ikut makan malam keluarga Tong Nian. Ayah Tong Nian pun tanya-tanya soal kompetisi. Ayahnya memuji klub Han yang juara kedua. Bagi dia sudah luar biasa karena bisa menang juara kedua di juara nasional. Tapi Tong Nian menepis. Dia menyebutkan prinsip Han. Han dengan cepat menghentikan Tong Nian. 来，爸爸给我吧，我带你盛一碗。 Setelah selesai makan malam, Han bersiap pulang. Tong Nian terlihat tidak rela. Tong Nian pun memberikan kode. Di mana pacar mau pulang dan berpamitan, biasanya Han minta Tong Nian untuk tidak takut padanya. Bersikaplah seperti biasa. Han pun mencium Tong Nian, tapi disinarin sama tukang patroli di sana. Di sini polisi itu membocorkan kalau Han terus tidur dan menunggu Tong Nian semalaman. Dia minta keduanya untuk tidak terus bertengkar. Han pun ketangkap basah deh. Tong Nian mengejek-ejek Han. Han minta Tong Nian berhenti. Tapi Tong Nian tak mau. Han pun mencium Tong Nian. Keduanya pun langsung berpamitan pergi. Tong Nian kembali ke kamarnya. Dia terlihat sangat bahagia. Ibunya menghampirinya. Dia tahu putrinya sedang kasmaran kelas berat. Ibunya dulu belum begitu mengenal Han. Setelah memperhatikan Han, selain mengejar karir, dia juga memperlakukan Tong Nian dengan begitu serius. Ibunya juga membocorkan omongan Han padanya saat di pertemuan orang tua. Dia bilang, dulu di dalam hidupnya hanya ada 2 kata, yaitu kejuaraan dunia. Kini setelah bertemu Tong Nian, semua itu berubah. Dia sekarang sudah memiliki prinsip tambahan lagi, yaitu kejuaraan dunia dan Tong Nian. Tong Nian begitu beruntung bisa bersama Han. Han membebaskan Tong Nian untuk terus kuliah, dan dia tidak akan memaksakan keinginannya pada Tong Nian. Tong Nian pun bercerita pada ibunya kalau Han melamarnya, tapi dia menolaknya. Menurut ibunya tidak ada benar dan salah. Kamu boleh memikirkan dengan seksama apa yang mau kamu putuskan. Jadi jangan terburu-buru. Han pun menemui anak-anak. Mereka mulai tegang. Kirain bosnya mau marah. 我又没有骂你们，你们紧张什么呀？ Mereka mengungkit kembali prinsip bosnya. Bosnya membenarkan. 那就晚一些再面比思过吧。 Dia pun minta mereka ke ruang rapat. Mereka kaget ada Buff. Buff pun memperkenalkan diri. Dia pun secara resmi bergabung di tim KNK sekarang. Han berkata mereka akan mengubah formasi jadi 5 tim inti, 1 cadangan. Semua pemain tim inti akan ditentukan dalam waktu 1 bulan ini, di mana mereka akan berkompetisi perorangan dan kerjasama tim. Saat itu perjuangan mereka lah yang akan menentukan penempatan posisi mereka. Semua tak ada yang berani protes, meskipun mereka syok. Tapi demi kelancaran grup, mereka harus terima keputusan. Xiaomi pun menjelaskan aturan-aturan klub pada Buff. Setelah memberikan penjelasan, Xiaomi berkata mereka berempat dipanggil ke ruangan bosnya. Mereka tiba di ruangan bosnya. Mereka cukup merasa tegang. Mereka meminta bosnya untuk blok-blokan langsung menentukan saja. Han berkata, dia tidak memikirkan nama siapapun. Dia mau mereka menentukan posisi mereka masing-masing dan lakukan persiapan maksimal setengah bulan ini.
Kalian harus lebih memiliki ekstra percaya diri. Grunge juga memberikan semangat pada Demo. Karena sudah selesai bicara, dia minta mereka pergi. Han pun minta 97 untuk tinggal. 97 khawatir apa yang akan dibicarakan bosnya ini. Han minta 97 untuk membuat tim kompak. Karena dia tahu Wu Bai itu sedikit bicara. Jika mau mengharapkan Grunge suka kacaukan suasana dengan ucapannya. Jadi hanya 97 lah yang bisa dia harapkan. 97 pun setuju. Dia tahu bosnya pasti tidak rela melepaskan salah satu. Tapi semua demi perkembangan tim. Dulu saat Xiaomi digantikan saja Han begitu marah. Kini dia merasakan posisi itu. Keputusan SP memang benar. Dan KNK juga harus memikirkan ke depannya. Jika memang mereka mau menang, mereka terlihat melakukan latihan fisik. Buff cukup shock melihat latihan fisik mereka. Dia masih belum terbiasa. Tapi Han memang tanpa ampun. Dia minta mereka terus melakukan latihan lagi dan lagi. Buff terlihat makan sendirian. 97 menghampirinya. Karena melihat 97 mendekati Buff, mereka pun mulai menjeling-jelingkan 97. Buff pun merasa sudah mulai disambut. Di sisi lain, Tongnian di asrama, dia melihat Zheng Hui. Tiba-tiba Zheng Hui masuk ke asramanya. Tongnian rasa ini kurang pantas. 他是进我房间。 Zheng Hui mendadak menyeramkan dan membuat Tongnian takut. Dia menyatakan cintanya. Dia sudah menyukai Tongnian selama 2 tahun. Tapi dengan sedikit memaksa, 我一下呢？我在看着你的，我在看着你啊。 Tongnian pun terlihat ketakutan. Zheng Hui rasa dia lebih baik dari Han. Dia tidak terima Tongnian lebih pilihan. Tongnian berkata cinta itu harus kedua belah pihak. Dia selalu mau berikan yang terbaik buat Han. Zheng Hui sedih dan tak terima. 求你给我个机会。 Tongnian pun memberikan pengertian. Tongnian yakin Zheng Hui akan mendapatkan gadis yang lebih baik. Karena sudah ditolak Tongnian, Zheng Hui pergi dengan penuh kekecewaan. Dari sini Tongnian tersadarkan kalau dia benar-benar menyukai Han, bukan karena dia gangguan. Di tim juga anak-anak terus dengan giat berlatih dan berlatih. Bahkan Demo dalam tidurnya sampai bermimpi sedang di depan komputer latihan. Han pun terus memperhatikan peringkat mereka. Dia melihat sekali perjuangan keras anak-anaknya ini. Di sini Wan merasa dia kurang. Dia pun memutuskan masuk ke ruangan untuk merenungi diri. Hari penentuan tiba. Han tidak mau menentukan hanya menggunakan peringkat. Dia meminta mereka berlima untuk buy one dengan dirinya. Skor 4 tertinggi yang akan menjadi pemain utama. Meskipun mereka awalnya protes karena harus berhadapan dengan bosnya, tapi mereka harus siap melakukannya. Buy one pun berlangsung. Satu persatu mulai bertanding melawan Han. Tapi hanya Buff yang mampu bertahan cukup lama. Setelah selesai melawan bosnya, analisis pun keluar, di mana Wan lah yang akan menjadi pemain cadangan. Wan tentu saja sedih dan kecewa. Xiaomi menghampirinya dan berusaha memberikan semangat. Dia berkata dia sangat tahu perasaan Wan sekarang, karena dia pernah mengalami hal itu juga. Han menghampirinya, dia bertanya, karena kau tak terima, makanya kamu harus berjuang lebih keras. Kejuaraan di depan untukmu masih sangat panjang dan masih banyak kompetisi yang akan kamu ikuti. Tak hanya ikut satu harusnya tidak masalah. Buff pun hanya akan aktif selama 2 tahun. Selama 2 tahun itu kamu harus memanfaatkannya dengan baik. Jika kamu turun, aku akan menghajarmu. Wan pun makin semangat dan dia menjadi punya motivasi baru. Han meminta Xiaomi untuk tak membawa sikap saat di SP ke sini. Karena KNK butuh gairah dan pemacu yang membara. Tongnian cukup salut sama pacarnya yang bisa mencuci otak anak-anaknya. Tongnian sadar kok kalau Han sebenarnya sudah ada nama untuk pemain utamanya ya. Dia hanya sengaja melakukan kompetisi ini supaya terlihat lebih adil. Tongnian aneh kok harus lawan kamu. Menurut Han, peringkat tidak akan ada manfaatnya jika tidak ditunjukkan dengan kompetisi. Anak-anak heboh melihat ada paket besar punya Tongnian. Tongnian melihat hal itu langsung turun. Rupanya itu adalah mesin pembuat kopi. Bibi Zhao merasa Tongnian itu anak baik. Han tidak boleh sampai melepaskannya. Tongnian membereskan alat kopinya dan menyiapkan gelas. Han mau menuang biji kopi. Anak-anak terus mengintip keduanya. 真的不行，到旁边看着。 Tongnian memperlihatkan cara pembuatan kopi itu. Setelah selesai dia mau memberikannya pada Han. Tapi Han menolak. Demo dengan semangat memintanya. 就这么给他了。对啊，反正你也没有说要。 Anak-anak lain juga mau dong. Mereka ramai-ramai antri. Setelah selesai mereka memuji Tongnian. Han pun rupanya diam-diam mau juga. Tongnian pun buat satu untuk Han yang bergambar babi.
Tapi Han malah mengejek Tongnian. 不是猪，这猪是你，你喝到的是你。 Anak-anak merasa Tongnian itu begitu so sweet pada Han. Wan juga sudah tidak kesal lagi. Dia terlihat ramah kepada Buff. Tim SP terlihat memenangkan pertandingan. Mereka masuk semifinal. Undian finalnya pun keluar di mana KNK akan melawan SP. Tim KNK melakukan rapat tipis. Setelah selesai makan, mereka pun mau lanjut latihan. 97 mulai bertanya pada Wu Bai. 必须赢。 Di sisi lain, Han terlihat murung. Dia kesal mereka berkali-kali minta dia untuk makan. Yang dia risaukan adalah kenapa KNK harus bertemu SP. Padahal dia berharap kedua tim ini bisa maju sampai final. Minimal kejuaraan Asia bisa dipegang oleh tim China. Di sisi Solo dan Aiqing juga tak menyangka hasil undian demikian. Mereka maunya tim China yang memegang kejuaraan 1 dan 2. Pihak perusahaan menghampiri Solo. Dia minta Solo harus berhasil membawa tim menang melawan KNK. Jika tidak, kehebatannya akan dipertanyakan. Dan kemungkinan besar dia akan diganti. Hari H pertandingan, Tongnian begitu gugup. Mereka berdua belajar yel-yel untuk mendukung KNK. Tapi mereka bertemu dengan fansnya SP. Fans SP terlihat berteriak di arah mereka untuk mendukung SP. Yaya dan Tongnian pun tak mau kalah. Tim SP menantang mereka. Tongnian otomatis menjawab terima kasih. Tongnian meminjam lipstik Yaya. Mereka pun kembali ke ruangan dengan jalan mundur. Ketika membalikan badan, Xiaomi kaget. Dia langsung tertawa. Han juga diam-diam tertawa. Yaya berkata Tongnian adu rap dengan supporter tim SP. Han membebaskan Tongnian melakukan apa saja yang dia suka. Tongnian juga memilih duduk di kursi fans karena euforianya pasti lebih terasa. Han pun mulai mau ikut cara mereka melakukan gerakan sebelum bertanding. Mereka semua menyatukan jari dan berteriak dengan semangat. Para pemain pun mulai masuk arena. Solo dan Han pun berjabat tangan dan mendukung satu sama lain. KNK turun dengan formasi yang lebih kuat karena Buff bergabung dengan KNK. Han mencari posisi Tongnian. Tongnian melambai padanya. Pertandingan pun dimulai, suasana begitu menegangkan. Tidak ada yang bisa menebak siapa pemenangnya. Dan akhirnya KNK berhasil menjadi pemenang dan masuk ke babak final. Tim KNK tentu saja senang atas kemenangan ini. Berbeda dengan tim SP, mereka cukup kecewa. Tapi tim SP tidak akan menyerah untuk memenangkan juara 3. Mereka pun berjabat tangan dan memberikan selamat. Saat Han dan tim keluar, dia bertemu dengan teman lama, di mana orang itu adalah bos dari tim yang akan bertemu mereka di babak final nanti. Han pun menyapa dan ingin mentraktir mereka. Dia merasa Han tidak berubah. Xiaomi aneh, kok Han bisa kenal ya? Han berkata dia adalah lawannya dulu saat tanding di Kanada. Han berkata dia tidak pernah kalah melawan orang itu. Dia minta mereka untuk tak mempermalukannya. Di sisi lain, Tongnian membaca ramalan horoskop tentang Han. Ramalan itu berkata keberuntungan Han lagi buruk. Karena ini dia pun jadi agak sedikit tidak tenang. Apalagi yang akan melawan KNK di final nanti adalah tim favorit yang cukup tangguh. Karena ini Tongnian dan Yaya merasa mereka tidak akan bisa tidur malam ini. Han pergi melihat anak-anak. Dia merapikan mereka yang tidur. Setelah dia melihat mereka semua, dia pun meninggalkan kamar mereka. Rupanya anak-anak ini hanya pura-pura tidur. Mereka juga sebenarnya tidak bisa tidur karena besok mereka harus menghadapi final. Karena tak bisa tidur, mereka berdiskusi strategi yang harus mereka gunakan besok. Wan hanya ikut-ikutan saja. Dia memang tidak bisa ikut bertanding, tapi dia tetap bersemangat mendengarkan. Xiaomi pergi ke kamar Han. Dia tak melihat Han, tapi dia tahu Han berada di mana. Han merasa mereka hari ini menang karena beruntung. Kerjasama tim mereka cukup buruk. Karena mereka dari tim yang berbeda, jadi chemistry dengan Buff tidak ada. Dia tak mau mengganggu tidur Buff. Makanya dia pergi menemui Han. Dia tanya Han, apakah kamu tidak mau bertanding lagi? Han sudah tak ada keinginan ke arah sana. Xiaomi sebenarnya sadar kalau Han mengkhawatirkan Solo dan timnya. Xiaomi pun pilih tidur di ruangan Han, dan Han pun melanjutkan kerjaannya. Tongnian dan Yaya pun tak bisa tidur sama sekali. Mereka memutuskan pergi ke kafe dekat markas KNK. Dan pagi-pagi mereka tinggal langsung ke sana saja. Yaya setuju dengan ide Tongnian. Keesokan paginya Han bangun menikmati udara pagi. Dia membangunkan Xiaomi, tapi Xiaomi tidak mau. Han melihat ke layarnya, ada seorang mengunjungi markas. Rupanya itu adalah Tongnian. Tongnian memasang pengenalan wajah di pintu KNK, tapi dia lupa untuk mendaftarkan mukanya. Dia pun mencoba berbagai ekspresi. Hal ini terlihat oleh Han, dia pun malu.
Keduanya pun masuk. Yaya pengen tidur lagi. Tongnian melihat Han kesusahan buat kopi. Dia minta Han duduk dan akan membuatkannya. Dia membuatkan motif hati untuk Han. Setelah itu Tongnian terus-terusan bacot. Dia memikirkan soal pertemuan mereka yang serba kebetulan. Karena omongannya, Han berkali-kali tidak jadi meminum kopinya. Kalau dipikir-pikir kita ini seperti ditakdirkan. Han pun tak mau menjawab. Tongnian maksa Han buat jawab. Han juga sempat menggombal lagi tuh. Tongnian masih belum selesai dengan pertanyaannya. Dia dibuat malu-malu karena mendengar Han setuju kalau mereka berdua ditakdirkan. Di sini terlihat Tongnian tidur di kamar Han, tapi Tongnian tak sadar kalau Xiaomi yang berada di sampingnya. Saat keduanya tahu, mereka sama-sama berteriak. Han pun minta maaf. Dia lupa kalau Xiaomi berada di kamarnya. Tongnian auto bingung. Xiaomi merasa Han tak menganggapnya sebagai pria ya. 你小子有没有对我女朋友做什么？你还大爷起来了是不是？ Xiaomi pun pergi. Tongnian masih merasa linglung. Han kembali minta maaf. Saat keduanya asik bicara, Xiaomi masuk dan berkata ada hal yang buruk terjadi. Di mana Grant tiba-tiba sakit perut parah. Grant minta Han untuk tak khawatir. Han memutuskan mengganti Grant. Grant tak mau. Dia mau minum obat lagi. 吃药了，你刚吃过药。 Tapi Han tak bisa biarkan ini. Dia minta Xiaomi bawa Grant ke rumah sakit. Grant pun menahan bosnya. Dia memohon untuk tak menggantikannya. Dia menunggu ini selama 3 tahun. 我可以的，老大。 Han minta Grant untuk tidak memikirkannya. Kalau menang tidak apa, lagian mereka sudah masuk sampai ke babak final. Tapi Grant merasa ini demi negara mereka. Dia takut mereka akan kalah. Han merasa Grant terlalu meninggikan diri. Seharusnya kamu percaya pada rekanmu. Han tetap kekeh. Akhirnya Grant pingsan. Han minta yang lainnya memanggil Wan. Wan pun datang. Wan kaget karena dia harus menggantikan Grant. 全国赛都打过来，你怕什么呀？这不 Han tadi berkata menang kalah tidak apa. Tapi sebenarnya tidak begitu. Karena ini kandang mereka. Jadi mereka harus memenangkan kejuaraan ini. Dia minta mereka berlatih lagi. Wan meminta maaf pada Wubai jika dia nanti menjadi beban. Wubai minta Wan bermain seperti biasa saja. Han pun terlihat berpikir keras. Dia merasa seperti menggantikan Grant dengan buff jadinya. Banyak kekhawatiran yang dia pikirkan. Yaya masuk. Dia kira dia mengganggu mereka. Tongnian berkata kalau Grant sakit. Yaya cukup terkejut. Kenapa coba harus hari ini? Mereka pun tetap harus menghadapinya. SP akhirnya memenangkan juara 3. Saatnya babak final. Tongnian melihat perjuangan Han. Dia teringat masa lalunya bersama Han. Akhirnya Tongnian memberanikan diri untuk ajak Han menikah. Han kaget dong. Dia meminta Tongnian mendekat. Han tentu saja setuju. Dia berkata, selesai kompetisi ini kita akan menikah. Han teringat kembali perjuangan dia. Perjuangan anak-anak untuk latihan. Kerja keras mereka, suka duka mereka yang sudah mereka lalui, jatuh bangun di dunia ini sudah mereka terjang. Dan akhirnya KNK berhasil memenangkan kejuaraan. Tongnian pun sampai terharu. Han minta Tongnian tak menangis. Xiaomi pun senang. Han melemparkan bendera. Mereka pun meneriakkan nama negara mereka. Han sangat bangga kepada anak-anaknya yang bisa memenangkan kejuaraan kali ini. Tim SP juga ikut bangga. Grant menemui bosnya. Dia minta bosnya untuk mengizinkan dia ikut kejuaraan dunia nanti. Han pun akan memberi skor kalau Grant tak menjaga kesehatannya lagi. Di sisi lain, Han mau traktir mereka semua. Mereka pun dipersilakan untuk datang merayakan di markas tim KNK. Tidak lama Han mau membawa Tongnian pergi. Dia minta izin sama Yaya. Han menghampiri Solo. Dia minta bantuan Solo. Rupanya Han minta Solo melepaskan pakaiannya karena dia mau menemui orang tuanya Tongnian. Mereka semua pun mulai kepo apa yang sedang mereka lakukan. Mereka kaget melihat keduanya tukar pakaian. Setelah selesai, mereka cukup syok melihat bosnya sudah bertukar pakaian menggunakan jas yang rapi. Dia pun ingin membawa Tongnian pergi. Yaya melihat Xiaomi pergi. Rupanya Xiaomi menelpon keluarganya. Dia berkata kalau mereka memenangkan kejuaraan dunia. Keluarganya sangat bangga. Kebetulan Yaya datang. Xiaomi pun mau memperdengarkan suara wanita yang dia suka. Mereka pun excited. Mereka tanya apakah Yaya adalah pacarnya Xiaomi. Yaya bingung mau jawab apa. 我也不知道我是不是。 Xiaomi penasaran apa yang mereka bicarakan. Yaya pun berkata orang rumahmu tanya apakah aku pacarmu. Xiaomi minta Yaya berkata iya saja. 冠军！我爸爸最棒！我
Xiaomi menceritakan bagaimana rupa Yaya. Dia juga merasa Yaya adalah orang yang selalu ada untuknya. Dalam keadaan senang maupun sedih, Yaya tentu saja senang. Kini dia sudah dianggap pacar oleh Xiaomi. Kini keduanya sudah resmi berpacaran. Di sisi lain, Han mau membawa Tongnian pergi, namun banyak sekali kerumunan. Han pun berteriak. Dia minta mereka untuk buka jalan. Dia berbohong dan berkata Tongnian sedang hamil dan harus segera diperiksa. Keduanya berhasil keluar dari kerumunan dan masuk ke dalam taksi. Ketika tiba di rumah Tongnian, Han mendadak tegang. Dia sampai lupa pintu masuknya di mana. Namun dia harus memberanikan diri. Tongnian bingung apa yang mau dilakukan Han. Ketika Han masuk, ibu dan ayah Tongnian senang. Mereka pun langsung mengucapkan selamat pada kemenangan tim Han. Han minta mereka untuk duduk karena ada yang mau dia sampaikan. Setelah menyampaikan beberapa kata, dia menunduk dan minta mereka untuk memberikan putri mereka padanya. Dia merasa Tongnian adalah sumber ketenangan dia. Dia merasa beruntung bisa bertemu wanita seperti Tongnian. Han pun secara resmi melamar Tongnian di depan ayah dan ibunya. Tongnian tanya pada ibunya. Ibunya minta dia untuk bertanya pada diri sendiri saja. Ayah Tongnian pun bertanya pada Han, karena dia hanya punya putri satu-satunya. Dia adalah anak kesayanganku. Ibunya minta Han untuk terus mencintai Tongnian. Han berjanji. Dia pun minta surat izin tinggal Tongnian untuk membawa Tongnian mendaftarkan pernikahan. Ibu Tongnian merasa Han memang penuh kejutan. Mereka pun pergi mencarinya untuk Han. Han lega kini dia sudah mengatakannya. Ibu dan ayahnya pun datang. Mereka jadi sedikit sedih. Kini putri mereka akan pergi menikah dengan orang lain. Ibunya minta Han untuk sering bawa Tongnian pulang. Mendengar itu, Tongnian sedikit sedih. Dia pun memeluk orang tuanya. Dia memanggil Han untuk ikut berpelukan juga. Keduanya pun berjalan keluar. Han mengangkat Tongnian dan minta dianggap ini sebagai sebuah latihan. Keduanya tiba di klub. Han berkata ketika diumumkan kau sudah tidak boleh menyesalinya ya. Tongnian rasa ketika Han sudah yakin, aku pun percaya diri. Han menarik Tongnian dan menciumnya. Semua pun melihat hal itu. Keduanya menghampiri mereka. Seperti biasa mereka tidak bisa kalau tidak mengejek Han. Han memperlihatkan kalau dia sudah berhasil membawa izin tinggal Tongnian. Semua pun bersorak-sorak karena Han akan segera menikah dengan Tongnian. Xiaomi minta Han untuk naik menghampiri teman-temannya. Xiaomi memberitahukan kabar gembira ini. Mereka kaget akhirnya Han yang super cuek dan dedikasi hidupnya hanya untuk Sitiaf saja, kini akan segera menikah. Mereka pun mau ajak Han merayakan kebahagiaan ini. Han berkata dia tidak minum, karena dia nanti akan mengantar Tongnian. Jadi dia minum jus saja. Han pun turun, dia ketemu dengan Wu Bai. Dia meminta Wu Bai untuk melanjutkan semua ini. Dan dia berharap Wu Bai jangan jadi orang yang terlalu pendiam. Berkencanlah. Wu Bai pun mengucapkan selamat atas kebahagiaan kakaknya ini. Han dan Tongnian sudah sampai di depan kantor untuk mendaftarkan pernikahan. Tapi mereka datang terlalu pagi. Akhirnya mereka memutuskan untuk menelpon kakek Han. Kakek Han yang mendengar hal itu tentu saja langsung senang. Dia mau mengadakan 5 kali pesta pernikahan. Tongnian dan Han hanya bisa mengikutinya saja. Han pun memberikan cincin pada Tongnian. Sayangnya cincin itu kebesaran, tapi Tongnian justru menyukai cincin ini. Han berkata pada Tongnian, aku bukanlah pria yang romantis, bagi aku itu tak penting. Tapi demi dirimu, Tongnian sampai aneh kok Han tak melanjutkan ucapannya ya. Keduanya pun terlihat antri di depan. Mereka memilih istirahat sejenak. Mereka dilihatin oleh orang-orang ramai. Saat mereka terbangun, mereka langsung segera ambil urutan pertama. Kini mereka pun bisa masuk dan mendaftar. Scene selanjutnya, setelah resmi menjadi istri Han, Tongnian selalu dibawa kemanapun tim KNK melakukan kompetisi. Han dan Tongnian pun masih menjadi bahan ejekan anak-anak. Mereka pun telah tiba di bandara. Han tanya pada Solo, kamu tak bawa cadangan? Solo merasa itu tak perlu. Kalau kami kurang orang, tinggal minjam pemain KNK saja, atau minta kamu yang bermain. Han berkata boleh, tapi bayaran aku sekian. Juara 3 sekian, juara 2 sekian. Kalau juara 1, tak usah kau pikirkan juara 1, karena sudah terukir nama KNK. Kini mereka pun bisa mengibarkan sayap tim lebih tinggi. Solo dan Han pun sudah bisa berjalan berdampingan. Dulunya SP dan KNK selalu tak akur. Kini sudah semakin akur dan malah nampak seperti satu tim. Mau dari tim manapun mereka, intinya mereka berjuang untuk kemenangan negara mereka, yaitu negara China.
Jodoh bisa datang dari sudut manapun. Beda karakter, beda profesi. Kalau sudah namanya jodoh, gak akan lari kemana. Happy ending untuk pasangan Han Changyen dan Tongnian. Time to say goodbye untuk pasangan gemoy ini ya, gengs. Oke, itu dia review drama Gogo Squid. Terima kasih yang udah ngikutin review ini sampai habis ya. Jangan lupa kalian untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Kita bertemu lagi di review drama selanjutnya. See you in the next video. Bye-bye.